Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Yudi Nardi, dosen daring. Sekarang kita mau bikin box flow switch ya. Ini saya dapat inspirasi dari YouTube juga gitu. Jadi intinya kita mau bikin satu kotak atau box, itu isinya adalah flow switch sama adaptor gitu ya. Kalau pompa dia di luar. Nanti kalau yang terhubung ke water heater atau kemana, ke shower, dia juga di luar. Jadi di sini bahan yang dibutuhkan itu adalah box X6, kemudian kabel gitu ya untuk nyambung-nyambung, ya, kemudian cutter atau mungkin tang pemotong, sama solder dan timah gitu ya. Sama mata bor sama mata bor. Karena di sini kita mau membuat lubang di box plastik ini gitu ya. Kita mau lubangin sesuai dengan, ada beberapa ukuran kan, ada yang besar, ada yang kecil, ada yang untuk si apa namanya nih ya, ada pipa yang 1 inci, ada yang setengah inci, kemudian ada lubang untuk kabel AC, sama ada lubang untuk switch. Jadi di sini saya mau pakai switchnya sama kayak yang dijual-jual gitu ya, yang ada dua mode otomatis sama manual yang always on gitu ya. Nah di sini pertama-tama kita cocokin dulu dong gitu kan, walaupun udah ngeliat di videonya kan mungkin beda kan ukuran adaptor ataupun ukuran boxnya. Jadi kita pastiin dulu bahwa di sini semuanya muat masuk dan kita bisa bergerak untuk nyolder atau untuk apanya gitu ya. Nanti begitu udah, baru kita sebelum di ngapa-ngapain kita tes dulu jalan apa enggak ininya. Semua fungsi yang kita pengen jalan apa enggak. Jadi otomatisnya jalan apa enggak, kalau yang manual yang always on-nya jalan apa enggak gitu ya. Itu dulu kita pastiin sebelum nanti kita mau nyolder mau apa gitu ya. Nah di sini tapi pertama-tama si solder lagi, si adaptor DC-nya ini kan kita mau ganti kabelnya kan, kita nggak pakai kabel. Karena apa? Saya ngerasa sayang sih, kabel yang itunya bagus gitu ya. Jadi kita mau cabut dari PCB-nya, kita ganti nanti pakai kabel biasa aja. Nah ini kan ada inlet sama outlet ya. Yang kiri itu yang inlet ya, yang masuknya itu yang 1 inci gitu. Nah yang kanan itu yang outletnya yang setengah inci yang biasa gitu ya, yang berat luar. Nah ini yang kiri kita mau lubangin 1 inci dong gitu kan ya, 1 inci lebih misalnya ya. Kayaknya 1 inci cukup sih. Kemudian yang kanan setengah inci. Tapi saya ngelihatnya bukan dari inci sih waktu pas ngukur mata bornya itu, tapi ngelihat dari lubangnya aja. Kira-kira segini. Coba belum, gedein dikit, dan seterusnya. Nah ini kita mau lihat nih, waktu dipasang si adaptornya bisa apa enggak. Karena kan saya ngelihat dari video-video orang ataupun dari gambar gitu ya. Make sure bahwa ini bisa gitu ya. Karena kan walaupun kita tahu ukuran boxnya adalah X6, tapi takutnya mungkin adaptornya yang lebih gede dikit, atau mungkin flow switch yang beda posisi atau gimana. Make sure ini pas dulu gitu ya. Dan si flow switch ya jangan terlalu dempet ke bawah atau gimana, karena ntar dia kan perlu ruang kan, perlu ruang gerak untuk apa? Pas kita mau masang pompa di sebelah kiri, pas kita mau masang pipa ataupun selang di sebelah kanan gitu kan. Nah ini saya lagi ngepas ini enaknya gimana, bukan apa-apa, bukan cuma ngepasin masalah posisi, tapi kan aksesibel kabelnya itu loh. Nah yang atas mungkin kejepit gitu kan kalau kita pasang diagonal kayak gini. Kalau yang bawah itu kan kabelnya lebih tebal, jadi nanti kan kita harus pertimbangkan juga masalah kabel, karena kan kabel nekuk jangan terlalu dipaksa ketekan gitu kan, ntar lama-lama malah rusak kan. Apalagi kita lihat nih kabel. Jadi kalau untuk DC pastikan pakai kabel yang cukup tebal gitu ya, karena kan ini ampernya lumayan ya, walaupun nggak gede banget, paling nggak 3 ampere lebih gitu kan. Itu dia maksudnya kan. Di video saya sebelumnya saya juga udah bilang masalah switch itu beda AC sama DC, walaupun sama-sama bisa dipakai, tapi biasanya kalau yang AC itu ampere lebih kecil. Nah di DC ampere tuh gede-gede kan. Nah itu juga yang harus hati-hati, kita harus cek juga teman. Kalau di sini saya ngelihat sih nggak masalah ya pakai switch yang biasa dipakai, karena toh selama ini juga udah dipakai orang di pompa gitu ya, yang ada angka 1 sama 2 gitu ya. Jadi kalau yang biasanya sih yang 1 yang manual, yang 2 yang otomatis, apa kebalik ya. Tapi nanti kita bisa lihat, kita terserah kita sih mau gimana, karena kan ntar kita yang menghubungkan kabel ke switchnya itu kan. Nah ini pertama-tama tapi kita harus buka si
adaptornya dulu kan. Sebenarnya kalau nggak mau buka nggak apa-apa, tinggal potong aja kabel yang ada kan. Cuman kalau saya mikir kayaknya kabelnya bagus nih, sayang kalau dipotong. Udahlah kita pakai solder, cabut aja langsung dari PCB-nya ya. Cuman berarti kita harus bongkar si adaptornya dulu. Tapi saya ketemu video di YouTube, jadi caranya emang gampang ya. Bukan gampang. Sebenarnya gampang, beneran gampang. Jadi yang kita perlu ada bahan satu yang kita perlu banget yaitu apa? Minyak kayu putih untuk melencerkan, melumerkan lem yang biasanya dipakai orang buat ngelem si adaptor. Jadi adaptor itu kalau zaman sekarang udah nggak pakai baut lagi, jadi udah pakai klem sama lem. Klem cetak-cetak gitu ya, kayak di handphone gitu kan. Tapi dia ada lemnya juga biasanya. Ada yang ada yang enggak. Tapi daripada kita nebak-nebak begitu kita yakin nggak pakai lem pasti buka kerak patah gitu kan, mendingan dibalurin aja dulu di sekitarnya pakai si minyak kayu putih gitu, karena biar aman gitu kan, toh dia nggak ngerusak plastik ABS ya. Cuma nanti kita lihat ya di sini si minyak kayu putih itu powerful banget, dia bahkan kalau nggak cepat dibersihin dia tuh bisa ngerusak itu loh, tatakan silikon saya itu dia udah mulai agak bergelembung begitu kena minyak kayu putih. Tapi kalau cepat dibersihin masih di menit yang sama tuh masih nggak masalah, tapi udah kelihatan gitu, udah mulai deforming, dia udah mulai berbentuk beda gitu, nggak rata lagi. Nah ini ya, jadi pertama kita rencana dulu, lihat dulu, oke udah bener apa enggak, oke mau diagonal apa lurus. Kalau diagonal kabel kejepit nggak, kalau lurus kabel kejepit nggak, flow switchnya kejepit apa enggak, itu dulu kan sebelum kita mulai ngebor segala macam. Nah itu dia switchnya yang kita taruh di atas. Ini juga masalahnya kan, mau taruhnya gimana nih, horizontal apa vertikal gitu kan, tergantung nanti usernya kira-kira gimana, mau taruh sebelah kanan apa di atas. Karena kita harus mikirin juga harus ada sisi yang nggak ada lubang sama sekali, yang anti air, karena ini kan bakal taruh di kamar mandi kan. Kalau semua sisi itu ada lubang, ada switch, ntar begitu kena air dari mana malah masalah kan. Kecuali kalau kita bikin ini kedap, tapi kan di dalam ada adaptor, harus ada hawa dong, lubang hawa dong, kalau enggak dia kepanasan ntar malah rusak kan. Nah ini kayaknya sih emang yang paling bagus itu taruhnya si vertikal ya, karena kalau diagonal tuh agak menghalangi si flow switchnya itu ya, kepalanya. Takutnya ntar pas kita lagi pasang dia pasti goyang-goyang kan, ntar kena atau gimana. Karena dua-duanya barang lumayan mahal kan, flow switchnya mahal, adaptornya juga mahal kan. Jadi nggak ada yang bisa kita korbanin, makanya harus hati-hati di sini gitu kan. Nah ini kemudian kenapa saya pakai itu yang 1 inci ya, kenapa saya pakai yang PVC, karena dia ntar bakal ketemu siapa, ketemu pompa. Pompa itu dratnya kan plastik. Bisa sih kita pakai yang kuningan juga, tapi kan ntar bikin rusak. Kalau sering buka pasang itunya, dratnya, yang kemakan siapa? Pasti yang plastik. Pompa kan mahal juga kan. Mendingan saya pakai yang PVC gitu kan. Ya enggak, jadi kalaupun ada apa-apa, plastik ketemu plastik, nggak masalah. Mudah-mudahan yang rusak cuman si vlognya doang kan, cuman shocknya aja gitu ya. Karena kan pompanya juga lumayan harganya kan. Ya walaupun 80 teman kan lumayan. 80, flow switch juga 80-an. Kalau si ini kurang lebih ya, harganya tergantung toko kan. Adaptor yang beneran murni 5 ampere gitu ya, sama sekitar segituan gitu ya harganya. Kayaknya ya mungkin kurang sih kalau adaptor kayaknya ya. Adaptor kayaknya kurang 50 something ya, 56, 57 gitu ya. Di bawah 80 yang pasti, di bawah 60 malahan. Nah, ini lagi nyocokin dulu, lagi beneran nggak ini udah pas? Karena kan dia kabelnya, saya akan ganti pakai kabel yang agak AWG-nya agak kecil, yang agak tebel ya. AWG kecil dia justru lebih tebel ya. Jadi pakai AWG supaya dia lebih kuat lah ya istilahnya. Karena kan ntar nih bakal sering mati hidup ya kan, karena automatic flow switch kan. Kalau pakai kabel yang tipis, yang kecil, ntar keok dia lama-lama, nggak kuat gitu ya menahan beban ampernya. Ntar lama-lama gosong, putus, bukan kebakar istilahnya sih ya, nggak rusak, cuman ada percikan api dia, terus ntar lama-lama keputus deh gitu maksudnya. Nah ini kan juga nentuin nih colokan listrik mau di sebelah mana, switchnya mau di sebelah mana. Kalau misalnya di atas dua-duanya bisa sih, cuman waktu nyolder pikirin itu loh. Waktu nyoldernya masalah apa enggak. Kecuali kalau kita misalnya emang udah jago, cakcok selesai gitu kan. Kalau saya kan enggak kan. Wah kayaknya kalau udah dempet nih udah susah banget ntar nyoldernya. Itu
Itu dia masalahnya kan. Nah, kemudian kita pasang lagi nih, nanti kira-kira posisinya udah bener nggak di tengah. Jadi kan saya maunya itu yang 1 inch tuh benar-benar di luar gitu ya. Pengennya sih tadinya di luar semua sehingga lubangnya cuman kecil aja. Cuman kayaknya nanti akhirnya si flow switch-nya jadi terlalu ke kiri gitu kan. Nah, itu terlalu ke kiri ntar malah yang di kanannya nggak kebagian apa? Yang setengah incinya malah kurang keluar gitu. Oke. Nah, ini waktu itu saya udah bikin gambarnya kan. Cuman kayaknya kan males ya. Masa udah 2024 masih ngeliat tulis-tulisan ya. Kita buat aja lagi dari sini ya, seperti biasa. Namanya juga dosen daring. Oke, gini ya. Kok nggak bisa? Oke. Nah, jadi pertama gini nih. Kita buat dulu. Pertama ya, kita kan switch mana sih? Kok nggak ada? Nih. Jadi switch kan kita tahu kalau ini switch yang biasa dulu ya. Ini switch yang biasa gini kan. Jadi misalnya ini off, kalau on ke sini gitu ya. On ke sini gitu kan. Ini gambarnya mungkin jelek ya. Nah, jadi switch yang biasa itu kan dia cuman menghubungkan kabel ini dengan ini gitu kan. Dihubungkan gitu kan. Jadi kalau misalnya dia on, dia terhubung gitu kan. Ini switch yang biasa nih. Nah, switch yang saya pakai itu kan dia dua mode ya. Jadi dia bentuknya gini. Bisa kalau off dia rata gini ya. Kemudian kalau misalnya dia on, dia nih, ini mode 1 misalnya di sini ya. Nah, kemudian kalau yang dia begini, ini mode 2 gitu kan, kalau off yang rata. Nah, di sini dia ada 3 kaki. Oke. Ada 3 kaki. Kalau yang ini kan cuma 2 kaki ya. Dia ada 3 kaki. Yang 3 mode nih ya. Nah, waktu yang ini mode 1 yang terhubung itu dia berdua. Kalau ini kan yang terhubung begitu on, yang terhubung dia berdua ya. Nah, ini yang terhubung ini sama ini. Kalau dia mode 2, sebentar ya. Saya salah kayaknya. Hapus. Waktu naik, bentar. Mana ngapusnya sih? Sini ya. Eraser. Hapus dulu. Nah, balik lagi ke pen. Waktu dia mode mana sih? Kursornya mana? Ini dia. Waktu dia ini sebenarnya kan kalau lihat dari gambar ya, ini kan kelihatannya simpel aja kan. Tapi waktu ngeliat gambar, angkanya yang tertulis itu kan misalnya nih di sini angka 1, di sini angka 2. Logika kita waktu mencet berarti ini mode 2 kan? Ya enggak? Berarti gini deh. Ini mode 1 itu berarti yang terpencet. Di sini 1 ya. Di sini ada tulisan 1 ya. Ini yang terpencet kan? Yang terpencet 1 di sini. Nah, kalau di sini 2, tulisan 2-nya di sini nih. Ya, tulisan 2 di sini. Nah, waktu ini mode 1 pas kita tekan ini, kita pencet, yang terhubung itu adalah yang ini. Oke. Sebaliknya kalau yang 2, angka 2-nya di sini ya, ini yang terpencet. Yang terhubung itu adalah yang ini. Oke. Taunya dari mana? Gampang, pakai multitester gitu ya, pakai continuity test, tinggal kita hubungkan either yang 2 ini ataupun yang 2 ini. Kita pencet nih, cetok 1 2. Kapan dia terhubung? Ntar kelihatan, ntar kedengeran sih, ya kan? Atau kelihatan kalau kita ngelihat layarnya ya. Itu dia. Itu tadi ngomongin si switch-nya dulu gitu ya. Karena kita akan pakai switch yang ini. Saya sudah pakai switch yang ini gitu ya. Tapi sekarang gini, kenapa sih ngapain pakai switch itu? Kenapa nggak pakai switch biasa aja on off gitu kan? Nah, di sini kenapa saya pakai? Jadi switch ini kan ada pertama di sini. Misalnya di sini adalah mode yang always on ya. Di sini adalah mode yang otomatis atau sebaliknya gitu ya, otomatis yang 1 atau gimana terserah kita naruh kabelnya di mana kan. Tapi ngapain pakai 2? Ini penting banget. Kenapa? Untuk troubleshooting. Maksudnya gimana? Jadi gini maksudnya.
Ya, kita kan bukan James Bond gitu ya. Semua yang kita bikin langsung jalan sempurna ya enggak? Contohnya misalnya gini aja. Waktu kita udah pasang semuanya nih, udah rapi box switchnya, udah pasang. Colokin listrik nggak nyala. Kita colokin. Kalau kita misalnya cuma pakai satu nih ya, kita cuma pakai satu on aja, kita nyalain. Dia otomatis kan? Kita nyalain, dia nggak nyala nih. Kita buka keran, pompa nggak nyala nih. Oke, pompa nggak nyala nih. Di situ kan ada 3 elemen kan di sini nih ya. Di dalam blok di situ ada elemen flow ini pertama ya, flow switch, ada elemen pompa, sama ada elemen adaptor kan, plus ada kabel-kabel kan yang menghubungkan. Nah, waktu kalau kita cuma pakai satu nih, satu switch kayak gini, kita buka keran nggak nyala, kita masih blank. Kemungkinan salahnya di siapa? Kemungkinan yang rusak yang mana? Bisa jadi flow switch-nya, ya kan? Bisa jadi pompanya yang nggak nyala, bisa jadi adaptornya, bisa jadi kabelnya kan? Susah gitu. Jadi karena kan ini udah dalam bentuk box, sudah ketutup, udah pakai baut segala macam kan. Tapi kalau kita pakai switch yang 2 ini, yang 3 mode ini, enaknya apa? Misalnya nih, kita pakai mode otomatis, dia nggak nyala. Oke, sama kayak tadi, nggak nyala. Tapi kita ada mode always on kan. Kalau yang always on ini, begitu kita nyalain, kita geser ke posisi always on, harusnya adaptor nyala, pompa nyala, walaupun ada air atau enggak. Bener nggak? Oke. Waktu always on ini dia nggak nyala, ya, berarti kita tahu pasti di sini either dia adaptor ya yang bermasalah di sini kan, karena kan dia always on, jadi flow switch nggak ada hubungan kan, dia dari adaptor atau kabel, ya kan, perkabelan. Karena di sini kalau always on, kita nggak peduli flow switch mau rusak atau enggak, always on harusnya pompa nyala, ya kan, pompa nyala walaupun ada air atau enggak. Jadi di sini kita bisa lebih mengerucutkan masalah, ya kan. Nah, ini kita bisa lebih pertajam lagi. Jadi tadi kan kalau misalnya nggak nyala, bisa dari adaptor, dari kabel, atau misalnya pompanya yang rusak, ya nggak? 3. Ini udah berkurang nih, udah hilang nih. Nah, kita bisa eliminir lagi. Begitu kita buka boxnya, adaptor itu kan ada lampunya, ya nggak? Kita pencet always on, lampu adaptor nyala nggak? Misalnya nyala, berarti tinggal pompa sama kabel, ya nggak? Misalnya mati, kita udah tahu pasti adaptor bermasalah atau mungkin kabel, ya kan? Jadi bisa jadi adaptornya yang rusak atau adaptornya nggak dapat daya, berarti dari kabel yang rusak, ya nggak? Itu dia maksudnya. Jadi kenapa Pak ngapain sih repot-repot sok gaya-gayaan pakai always on sama otomatis? Oh enggak, ini bukan gaya-gayaan. Ini justru untuk troubleshooting. Karena saya tahu saya bukan tipe-tipe orang yang jago banget begitu pasang terus langsung bisa, langsung bagus gitu. Enggak. Jadi makanya kenapa saya pakai switch yang 3 mode ini ya. Nah, kemudian sekarang skemanya gimana Pak? Ya enggak. Oke, kita lihat dulu gini. Ini kita bikin bertahap ya, biar simpel dulu. Biar gampang ngertinya. Pertama, ini adalah flow switch. Gambarnya nggak bagus. Biasalah. Ini flow switch. Kemudian di sini ada apa nih? Di sini ada pompa. Oke. Ini pompa yang DC gitu ya. Jadi ini flow switch. Ini saya kasih tulisan deh karena gambarnya jelek banget ya. Ini flow switch. Ini pompa ya. Pompa DC. Oke. Kemudian di sini ada adaptor kan, ya enggak? Nah, adaptor ini ada plus minusnya. Kemudian di sini ada listriknya kan, listrik LN ya. LN kalau saya tulis ntar bingung nggak? Jadi ini L, load sama neutral gitu ya. Ini listrik. Ini DC, ini AC ya. Jadi ini AC, ini DC. Nah, dia si pompa ini kan juga ada
jalurnya kan ke DC kan. Ya berarti plus ketemu plus, minus ketemu minus. Nah, di sini nggak ada masalah kita hubungkan berdua. Ini ya, kita hubungkan. Nah, kabel switch ini yang nantinya akan kita pergunakan sebagai saklar. Jadi, ini akan memotong jalur listrik. Oke, ini yang simpel dulu ya. Kita belum ngomongin pakai yang saklar 3 mode. Jadi, di sini, ini berarti saya hapus. Bisa nggak ya? Ini kehapus semua ya? Kehapus semua. Oke lah, nggak apa-apa, kehapus semua. Kita tulis ulang. Jadi, kalau ini yang simpel dulu ini ya. Ini yang simpel dulu yang selalu nyala, bahkan nggak pakai switch ya. Ini kita tinggal hubungkan kabel ke sini. Kemudian dari sini kabel ke sini. Nah, ini yang ke PLN nih. Ini yang ke PLN ya, yang kecolokan lah ya namanya atau apapun. Oke. Nah, ini tinggal begini skema penghubungan kabelnya. Oke. Misalnya kita mau pakai switch cuma satu kayak gini nih, kayak gini. Berarti kita tinggal putus satu jalur di sini aja nih, either yang ini atau yang ini gitu ya. Jadi ini kan mode pertama yang kita cuma nyambung kabel nggak pakai switch ya, ini yang pertama. Yang kedua berarti ini, wah dia kehapusnya gitu ya, nggak sopan sekali. Yang kedua itu adalah begini. Jadi kita taruh switch di sini, ya kan? Jadi either switch ini ya, yang kayak gini ya. Mau nyala atau mati, kita taruh switch di sini kan. Ini yang switch cuman on off aja. Jadi takut kalau kita misalnya lagi pergi atau apa, kita tinggal matiin gitu ya. Cuman nggak enaknya ntar lupa nyalain, begitu pas nyalain keran kok pompa nggak nyala gitu kan. Nah ini yang on off biasa ya. Atau misalnya pas habis pakai lupa dimatiin gitu kan. Ini tapi on off yang biasa gitu. Oke. Nah sekarang ini yang agak-agak rumit gitu. Kalau misalnya kita mau pakai yang mode otomatis atau yang manual gitu ya. Nah ini sebentar, kita ini hapus dulu ya berarti ya. Soalnya ntar tumpang tindih tambah bingung. Mana sih? Tambah bingung. Nih, hapus. Ini bisa nggak ya? Seberapa jauh ini bisa dihapus? Karena ini nantinya cut. Ya, semua oke lah, ya udah. Mau gimana lagi? Ntar ya. Karena ini yang lain, ini sebenarnya saya bisa nulis ini, cuma ntar ini nggak ya? Pusing nggak ya? Nah, ini dia. Oke, ini nyambung. Biasa nggak? Ya, oke, nyambung. Ini nyambung. Ya, elah. Ini rese banget sih. Udahlah. Nah, ini yang satu kita sambungin kayak biasa ini, oke. Kemudian nih kan ada dua nih kan, switch itu kan ada dua, dia nggak ada plus minus ya. Dia karena ke AC jadi dia nggak ada plus minus. Oke. Nah, ini dia. Kemudian kita gambar. Ini saya balik nih ya. Jadi gini. Dia bentuknya kan kaki 3 ya. Kaki 3. Nah, ini kan switch ya. Jadi ini dia mode 1 misalnya di sini ya. Di sini mode 2. Di sini mode 1 gitu ya. Ya bebas sih. 1-2-nya di sini nggak masalah. Nah, ini kenapa jadi kayak bahasa Cina, bahasa Jepang? Sudahlah. Sebentar, rese banget. Tulisan saya memang super jelek. Ini mode 2. Oke. Nah, ini hubungin ke sini, ke kaki yang ini. Oke. Ya. Kemudian, ini agak-agak ada agak trikinya gitu ya. Yang ini dihubungkan ke sini. Gimana caranya? Ini ke sini ya. Oke. Ya. Ini dihubungkan ke sini. Nah, kemudian ini makanya tumbang tindih ntar. Ini jangan lihat sepotong-sepotong ya. Ini kita harus lihat dari awal supaya tahu ceritanya. Nah, ini dihubungkan ke sini.
Oke. Ini dihubungkan ke sini gitu ya. Jadi ini prinsipnya gimana? Ini pas kita cetok ke sini satu, yang nyala kan ini berdua ya. Ini cetok ke sini. Misalnya nih ya, pertama cetok ke sini, yang nyala dia berdua berarti terhubung nih. Berarti kalau misalnya kita cetok ke sini mode 1, berarti yang terhubung ini sama ini, berarti ini mode otomatis nih. Ini terhubung kan? Ini terhubung. Jadi ini terhubung ke sini, terhubung ke sini. Sementara ini udah terhubung kan? Ya enggak? Jadi ini mode otomatis cetok yang ini yang satu ya. Pas kita cetok yang dua, yang terhubung ini berdua kan? Terhubung ini berdua. Jadi switch dari flow nggak dapet kan? Nggak terhubung dia kan? Yang terhubung itu adalah dia berdua nih. Dia berdua terhubung berarti L sama N apa? N-nya dari si adaptor memang selalu udah connect nih ya. Tapi kan yang L-nya ini dia berarti nyambung ini berdua. Ini berdua jadi nyambung kan. Jadi ini yang always on yang dua nih dalam hal ini ya. Sebenarnya bebas, satu mau always on atau dua mau always on bebas. Tapi logika pemasangannya kayak gini nih. Jadi yang tengah ini yang ke load dari sisi adaptor. Nah, kemudian yang ini yang atas nih ya. Ini yang masuk ke flow switch. Nah, yang ini itu yang dia gabung nih. Dia ke load sisi PLN dan dia ke load dari sisi, ya sebenarnya kalau di switch nggak ada load atau neutral ya, tapi dia ke satu sisi yang di flow switch ini. Oke, itu aja. Mudah-mudahan gampang deh mengerti ya ini, karena kita pertama waktu bikin kita lihat dulu ini udah bener nggak ya, jangan sampai korslet ya nggak. Jadi lihat nih, ini pas kita cetok ini ke bawah kayak tadi di gambar sini ya, kita cetok ini mode 1 yang terhubung dua ini ya, terhubung dua ini berarti dia otomatis nih kan, otomatis. Nah, karena yang dipakai adalah jalurnya flow switch. Kalau misalnya kita cetok yang nomor 2 ya, kita cetok nomor 2 yang terhubung adalah yang bawah nih ya, yang bawah ini berdua ya, terhubung berdua berarti dia ini dan ini dia terhubung, sehingga kalau dia berdua terhubung, ini kan sama aja dengan ini berdua terhubung kan? Ini berdua terhubung berarti dia always on. Ya enggak? Oke. Tuh. Jadi kalau ntar misalnya masih puyeng, masih ini bisa diulang-ulang videonya. Karena saya waktu awal juga, gimana sih? Masih lihat-lihat dulu nih waktu pas pertama kali bikin gitu kan. Karena ngeliat di video nggak ada itu skemanya. Orang cuma lihat nih udah jadi harganya mahal gitu kan. Kayaknya bisa nih bikin sendiri, kayaknya bisa. Cuman kan, wah tadi lihat gambar kan yang saya kasih ini kan saya coret-coretan di kertas dulu kan. Nah, jadinya seperti ini. Kemudian kalau misalnya mau bikin satu lagi yang harus aware. Pertama tadi masalah kabel ya, karena kan ini AC oke. Pakai kabel tipis-tipis nggak apa-apa karena kan AC ampere kecil kan. Tapi masalahnya di sini kalau untuk yang DC itu kan ampere gede, ampere gede ya 2-3 ampere, jangan pakai kabel yang setipis di PLN. Sebenarnya PLN juga jangan pakai kabel tipis-tipis banget sih ya kan. Cuman katakanlah berapa ya? 14 mungkin agak kegedean, tapi saya pakai 14 AWG ya. Di sini saya pakai 14 AWG yang ini nih. Ini saya pakai 14 AWG. Gitu, karena ini saya ganti ya dari pompa DC karena saya lihat kabelnya juga gede, jadi saya samain yang dari adaptor yang tadi saya ganti itu pakai 14 AWG, tapi pakai 20 masih nggak apa-apa. Nah, sekarang gini, yang saya mau bilang, karena saya ini nggak jago nyolder ya, udah tahu lah, sering banget saya bilang di video ya. Nah, pastikan waktu kita nyolder kabel ke sini ya, pastikan itu dia nggak oblak. Jadi soldernya nempel. Karena apa? Bagi yang nggak jago nyolder, kita tahu nih kadang-kadang nih pelat besi ini itu susah banget nempelnya. Jadi nggak bisa pakai apa namanya sih? Pakai gemuk apa sih namanya itu ininya solder tuh? Kita nggak bisa pakai flux yang biasa. Kita harus pakai flux yang khusus untuk metal gitu ya. Jadi pokoknya whatever it takes, gimana pun juga, pastikan ini nggak oblak. Jadi waktu itu nih, saya bikin, ya karena saya nggak jago, nggak jago nyolder, oblak dikit. Udahlah kasih lem bakar. Ternyata masalahnya apa? Ini switch kan, ini nyala terus, cetok gitu kan, karena lagi nyoba kan. Ini
percikan api dong, cetak cetek, ada percikan api, sampai akhirnya percikan apinya ada di pompa, ada di mana gitu kan. Saya pikir, aduh rusak pompa gua, aduh rusak adaptor. Ternyata enggak, percikan api itu dari sini, karena saya nyoldernya itu nggak bagus gitu ya. Apa dia nggak kuat gitu di sininya. Jadi dia pasti ada percikan api. Itu yang harus hati-hati ya. Jadi apapun yang terjadi, sama kayak saya bilang ya, karena saya awalnya gitu kan, oblak dikit ya udahlah dikuatin pakai lem bakar. Nggak bisa. Harus. Jadi waktu itu saya pakai kabel yang kecil sampai kemakan dia sampai putus. Karena percikan-percikan api yang terus-terusan gitu ya. Ya maksudnya nggak terus-terusan. Cetak, pencet sekali percikan api, cetak lagi sekali, lama-lama putus dia. Akhirnya pakai kabel yang gede gitu diganti kan. Saya pikir ini kabel jelek. Ternyata gara-gara ini nggak kuat. Jadi even oblak jangan. Harus dia benar-benar soldernya tuh nempel banget begini. Jadi sampai kuat gitu. Gimana pun caranya, mau pakai flux yang kayak apa. Ya tapi saya lihat ya kalau di video-video orang tuh kalau yang udah jago enak banget, cuma nempelin doang, curut jadi gitu. Saya nggak bisa men. Udah berkali-kali pakai flux yang biasa. Berarti yang salah fluxnya. Sebenarnya nggak juga sih, karena gue nggak jago juga gitu kan. Udah pakai flux yang metal yang cair tuh ya jadi, tapi nggak bagus gitu. Kalau yang lain kan wah mengkilat bagus, kalau ini nggak keribo gitu jadinya. Cuman jadi kuat gitu kan. Abis itu baru saya lem bakar lagi. Kenapa dilem bakar? Karena nih ya, tadi kan ini kotaknya ya. Kan di dalam sini ada flow switch ya. Terus di sini ada adaptor gitu kan, baru di sini pompa. Nah, kenapa? Ini kan ada ininya ya. Ini colokan ke listrik. Ini switchnya di sini kan. Kenapa? Karena gini, kan kadang-kadang pas kita lagi lepas pasang gitu ya, kita nggak tahu kadang-kadang ada cipratan air di sini nih. Makanya kenapa di sini juga saya lubangin, selain buat lubang hawa, ini juga saya lubangin di bawah ya, biar air bisa keluar. Kalau ini buat lubang hawa gitu ya. Dan ini awal-awal nyoba, kan saya nggak kencengin banget kan, percikan air gitu. Saya takut kena ke sini kan korslet. Jadi percikan air itu untungnya cuman lembab aja bikin basah di sini, sama akhirnya bisa turun ke bawah gitu ya. Tapi kenapa pakai lem bakar walaupun soldernya bagus, tetap pakai lem bakar sebaiknya supaya melindungi ya koneksi kabel yang ini, supaya misalnya ada percikan air dia nggak kena. Harusnya sih jangan ada percikan air ya nggak. Cuman kan kita nggak tahu karena kan ada titik entrance pointnya, masuknya kan di sini di switch, atau di sini di kabel, atau di sini ya. Di sini kan buat dari ke pompa DC, sama di sini kan yang buat ke water heater atau ke shower gitu ya. Itu dia maksudnya. Oke? Ya. Nah, sekarang kita balik ke sini ya. Ini tadi udah dibuka si adaptornya, udah tinggal PCB-nya, kita udah cabut kabel-kabelnya. Yang ke PLN kenapa juga dicabut? Karena kan kalau kita nggak cabut, itu kan kabel yang ke PLN tuh kabel listrik itu agak kaku, jadi nggak muat kalau dimasukin ke dalam box X6-nya itu, karena dia tempatnya ngepas banget ya. Makanya kenapa harus dicabut dua-duanya ya, kabel listrik maupun kabel DC-nya gitu ya. Kita ganti pakai kabel biasa supaya dia muat gitu di box yang sempit ini, karena udah ada flow switch kan, dan dia supaya bisa masuk secara vertikal tadi gitu ya. Karena nanti kita mau nempatin si colokan listriknya itu agak ke samping kiri gitu. Nah, ini kita buat dulu ininya, nanti jadi jack jack listrik yang nempel di PCB kita nggak pakai. Kita pakai jack listrik yang bisa, yang sama sih namanya bilangnya kabel 8 gitu ya. Karena modelnya bentuk angka 8. Kita akan pakai kabel, kemudian jacknya kita tempel di boxnya gitu. Nah, ini kalau cuman ke nyolder ke PCB sih udah oke lah ya, udah lumayan gitu ya. Nah, ini nyambut-nyambut juga nggak masalah gitu, karena ini gampang ini PCB tanda kutip ya, PCB biasa. Kalau kita PCB yang mahal-mahal ya itu soldernya kuat banget gitu, dia jago banget kali ya nyoldernya. Jadi soldernya itu bagus, tebal, mengkilat gitu, dan nggak gampang ini nggak gampang lumer sama solder saya yang cuman berapa watt ya, 20 apa 30 watt ini. Lupa. Nggak yang hitam ini 908 apa 901 sini kayaknya berapa watt sih? 40. Kayaknya lebih dari 40, karena sebelumnya saya beli yang Deco 40. Jadi mungkin 60 watt. Mungkin atau 80. Nggak hafal juga sih.
kayaknya nggak 80, 60 lah ya. Nah, ini kalau cuman nyairin solder terus dicabut supaya kelihatan lubangnya kan, biar kita bisa masukin kabelnya, karena kabel yang baru yang saya mau pakai itu diameternya lebih besar, AWG-nya lebih kecil gitu ya. Supaya dia bisa masuk, karena lubang di PCB-nya tuh ngepas banget untuk kabel yang saya mau pakai gitu. Jadi ini harus dibuka, dikeluarin semua timahnya ya, atau kalau misalnya yang jago sih bisa sih langsung dicairin terus langsung sodok masuk gitu ya. Kayaknya saya juga sempet nyoba cara kayak gitu, berhasil sih, tapi kayaknya bukan di sini, pas nanti ya, pas lagi troubleshooting gitu ada yang dicabut gara-gara ada kabel yang gosong itu. Karena apa? Yang saya bilang di switch-nya itu dia oblak gitu ya, kabel yang saya pasang. Itu dia masalahnya. Jadi tadinya karena saya pikir kabel yang tipis jelek nih, yang kecil ganti yang gede gitu kan. Pas saya lihat kayaknya ini gara-gara oblak deh, karena pas begitu dites sama dia percikan api terus gitu kan. Kenapa ini udah pakai kabel gede gitu? Ternyata karena dia oblak gitu ya. Nah, ini biasa sih, nggak ada masalah kalau cuman kita buka. Iyalah sombong gitu ya, karena udah berkali-kali ngelakuin yang udah belajar gitu ya. Dulu kemarin-kemarin masih hancur banget, sekarang udah ya lumayan lah. Bukan berarti udah comfortable banget, enggak, tapi udah nggak setakut kayak dulu gitu. Jadi sekarang udah ya nyolder oke lah, walaupun belum bagus gitu ya hasilnya. Cuman udah nggak takut lagi lihat, ya oke nyolder gitu. Nah, ini yang saya bilang tuh ya, saya pakai timah yang merah tuh ya, yang merek pancing. Nggak tahu kenapa, kayaknya saya bisanya sama yang itu. Yang lain-lain yang bagus gitu ya, yang Ezran, yang pokoknya ada fluxnya di tengah malah nggak bisa saya. Ya itu ya, mungkin karena skillnya masih rendah sekali, jadi belum bisa gitu pakai barang bagus. Saya coba semuanya, udah beli loh yang bagus-bagus tuh banyak, berapa jenis, 3-4 jenis kalau nggak salah ya. Tetap itu nggak ini, karena yang apa sih tipenya 60-40 atau berapa gitu, pokoknya yang tengahnya ada fluxnya lah. Katanya kalau di YouTube dibilangin, ini buat pemula, ini yang gampang gitu. Wah, saya nggak bisa, berarti saya bahkan di bawahnya pemula gitu. Karena beneran loh, pakai itu kayaknya kalau pengen lihat ya seberapa hancurnya itu saya pas nyolder itu waktu pakai lagi ngebenerin trackball ya sama mouse itu. Wah, itu hancur banget tuh. Pokoknya sampai gosong deh kayaknya si PCB-nya, dan PCB mahal lagi ya, PCB-nya trackball Kensington gitu ya. Oke lah. Kemudian ini lagi, itu udah kepasang tuh satu kabel merah. Jadi kan di sini enggak, ini DC. Yang bawah DC berarti merah putih kalau nggak salah. Jadi nanti kalau untuk yang AC itu masih pakai yang putih hitam yang tipis. Nanti sih saya ganti ya. Cuman di sini belum nih. Ini merah biasa, pastikan untuk positif. Jadi kayaknya negatifnya putih atau hitam. Lupa saya. Ya, antara dua itulah. Kayaknya sih hitam ya. Kayaknya hitam. Ya, hitam. Jadi nanti pas yang AC saya masih pakai kabel hitam putih, tapi karena kecil saya ganti, karena itu ya korslet dia jadinya putus kabelnya. Ganti jadi yang merah putih. Yang ini masih merah hitam nih. Tapi hitam belum kelihatan, masih baru merah nih dipasang. Udah jadi kan? Selesai, cepet kan? Iyalah, kalau orang normal mah kayaknya nggak perlu sampai ngobrol udah jadi nih. Nah, ini karena kelebihan saya nggak pede gitu kan, jadi ngupas kabelnya panjang banget. Karena kelebihan, jadi potong supaya nggak korslet gitu kan, supaya nggak kena ke samping atau gimana gitu kan. Ini udah satu, masukin timah lagi biar kuat gitu ya. Kemudian mana sini kabel hitamnya? Ya, ini udah beres ya. Tinggal si kabel hitam, mana dia kabel hitamnya? Nah, ini biasalah lagi mengagumi hasil karya. Enggak deh, udah langsung memasang kabel hitam. Kabel hitamnya kita pasang, masukin. Ini kayaknya ntar. Nah, kayaknya yang hitam nih nggak langsung bisa masuk, karena kan di hitam udah saya kasih timah dulu dong. Sementara kan lubangnya ngepas banget. Bisa masuk dikit tapi dipaksa, biasa lah ya. Pakai ya maksanya secara mekanis ya, pakai tangan. Biasa kan
Ya itu kalau yang jago kan ya udah solder aja diencerin dikit, dicairin, udah cut sambil didorong masuk. Tapi ini enggak. Ini udah masuk. Ini kayaknya agak gampang ini karena lubangnya agak gede nih. Yang ntar yang AC, ini yang DC lubangnya agak gede. Yang AC itu yang lubangnya kecil ya. Karena itu saya tadinya pakai kabel yang biasa karena saya pikir kabelnya jelek. Sebenarnya karena saya salah masang switchnya ya. Kurang kokoh si soldernya. Kalau ini sih cepet nih. Ini cepet nggak ada masalah nih. Ini pasang-pasang udah bisa, udah kuat, tinggal make sure ya jangan di PCB itu jangan sampai dia kena kontak ke yang lain-lain. Itu aja yang penting sih di sini. Karena ini gendut gitu kan soldernya, jangan sampai juga gitu kan kontak plus sama minus, bahaya banget gitu kan. Nah, ini lagi ngapain sih? Oh, itu ada lebihan kabel. Oke, potong dulu, itu gak ada masalah. Ini kalau saya nggak salah ingat ya, ini kayaknya kiri kanannya nyaris gitu, hampir ngontak banget gitu ya. Kiri kanannya nggak kelihatan dari sini ya. Nah, bukan, mana? Tuh kan, ya itu dia. Iya bener, takut gitu kan. Sebenarnya sih nggak, cuma ntar kena tetes air aja, terus udahlah kena. Ini kalau saya nggak salah ntar saya lem bakar juga sih. Iyalah, soalnya kan ininya kebuka jadinya kan, terekspos dia di apa? Di begitu kita tutup pakai kotaknya itu, kotak adaptornya. Kalau yang lama dia ada pelindungnya kan di kabel itu, di kabelnya ya. Ini kan nggak ada, ini kabel biasa kan. Cuman 2 untai kabel biasa, nggak ada pelindungnya, penutupnya gitu nggak ada. Makanya ini akhirnya waktu itu kan karena saya buka lagi ya ganti kabel itu, akhirnya saya lem bakar gitu. Bukan biar kuat tapi biar terlindung misalnya. Walaupun harusnya sih nggak kena air ya. Cuman ini jaga-jaga aja sih biar safe aja gitu kan. Nah nggak kelihatan ya di layar ya. Ini masih pakai kabel hitam putih yang biasa nih. Jadi saya beli waktu itu murah banget ya, 1.200 per meter. Wajar kan nih. Tapi sebenarnya nggak jelek, ini nggak jelek loh kabelnya. Ya itu karena masang switch aja oblak gitu. Jadi sebenarnya dia nggak jelek gitu kabelnya. Ya karena buat listrik kan. Bahkan ini kalau dibanding dengan apa kabel roll yang paling murah tuh, itu asli tipis banget tuh. Ditarik dikit aja udah putus, tapi dia karena pakai pelindung jadi kuat kan. Tapi kalau misalnya kita kupas gitu kabelnya doang, itu berapa serabut pun kita tarik putus itu. Toyama atau apalah itu ya. Nah ini masih pakai kabel yang hitam putih ya. Ini juga, oh ini malah lebih gampang lagi karena kecil kan. Udah dapet dan dia karena ini AC kayaknya sekelilingnya tuh nggak ada kegiatan apa-apa di PCB gitu ya. Jadi ya walaupun harusnya juga jangan jorok gitu ya soldernya, cuman kan kalau orang pemula kan tak terhindar itu kan. Tapi ini agak lebih aman, lebih tenang. Tuh tadi sekali masuk langsung dua-duanya udah selesai. Di sini juga kayaknya nggak ada yang kurang ya, langsung tinggal ngecek doang udah kuat apa belum. Nah tinggal motong lebihan. Kayaknya nggak ada yang ada dikit lah ya, nggak apa-apa karena si solder itu biasalah kayak yang udah jago gitu kan, ujungnya langsung saya lapis timah gitu kan. Padahal sebenarnya harusnya nggak ya, cuman jadinya karena dia saya ngupasnya kepanjangan gitu kan, udah tuh dicabutnya harus pakai tang gitu biar rapi gitu. Ya sebenarnya tanpa lapis timah juga harus pakai tang sih, tapi biasa pakai gunting kuku bisa. Jangan ditiru ya, jangan ditiru cara-cara brutal kayak gitu. Nah udah selesai nih untuk si adaptor DC-nya gitu ya. Ntar tinggal dimasukin lagi. Oh iya, waktu pertama buka yang harus itu kan ada lemnya tuh di bawah sama atas. Jadi pas begitu kita ngerasa udah kebuka tapi masih ada yang nahan, itu karena ada lem di bagian bawah itu ke PCB, di bagian atas tuh ke elko biasanya atau ke trafo gitu ya. Jadi kalau misalnya nggak bisa, itu tinggal di wiggle tuh apa sih, digoyang-goyang dikit aja ya, tapi jangan kasar gitu ya, pelan-pelan aja karena emang dia mencegah kena goncangan kali ya si elko-nya. Kalau yang bawah tuh biar peret aja kali ya, apa namanya bahasanya ya, biar ketat. Nah biar ketat gitu.
Nah, itu kebuka kan? Kan kalau yang lama tuh ada pelindungnya. Kalau ini kan enggak ya. Tapi ini kan pasangnya di bagian atas bukan bawah. Karena yang bawah tuh yang bawah tuh yang DC kan. Nah, yang atas ini udah ketutupan cover apa ya? Udah ketutupan bagian atas dari box sih. Jadi harusnya aman gitu. Nah, itu tadi ya di bagian atasnya dia apa? Tadinya sih mau ditutupin pakai plastik atau lem bakar, cuman kayaknya nggak perlu karena harusnya kan ini nggak dicelup-celupin ke air ya, diguyur juga enggak sih harusnya, karena kalaupun ntar ditutup biar dia aman terus kita malah ngeguyur-guyur kan justru bagian lainnya yang kena gitu kan ya. Nah, ini udah tinggal nih diberes-beresin dulu semua karena nanti mungkin kita mau tes dong ya kan ya, karena kan tadi sebelum dipasang dites dulu udah bener apa enggak nih rangkaian kabelnya. Begitu udah yakin, nah, baru kan kita bongkar-bongkar, kita lepas kabelnya, pasang kabel baru, disolder gitu kan. Terus baru nanti ini, habis ini baru kita udah mulai siap bisa masang ke box X6-nya ya, beserta switch segala macamnya itu kan. Nah, ini kan ngasih tempat dulu, karena kan boxnya tuh gede ya. Kita nanti mau menata-nata dulu kan, ntar si adaptor taruh di mana, terus si flow switch taruh di mana, kemudian nanti ada colokan AC-nya di mana, switch DC, switch apa sih itu yang di atas, switch AC juga ya. Switch AC-nya itu yang di atas gitu. Nah, ini kayaknya lagi ngambil di box X6 karena kan ini mejanya udah penuh gitu ya. Nah, ini karena kalau boxnya aja sih enteng banget ini kan, tapi kan dalamnya nah itu dia ada segala macam itu kan. Ada si flow switch-nya gitu, terus ada switch AC-nya, terus ada jack apa yang berbentuk angka 8 itu yang buat AC ya. Terus itu loh ada yang dari apa namanya, shock ya, sebenarnya bukan shock apa ya, shock drat luar dari 1 inci ke setengah inci gitu ya, karena kan nanti di pompa Big R10 nya itu kan dia setengah inci drat luar, ini kan drat dalam gitu kan. Nah, kemudian ini ada yang asik nih. Saya tuh orangnya kayaknya sayang banget gitu, karena ngeliat ini kan masih paten ya, kayaknya sayang kalau mau dipotong doang gitu. Kalau bisa nih, tadinya kalau bisa gitu ya. Nah, ini cuman mau dikletek gitu, lapisan pelindung yang hitamnya. Kemudian apa namanya ya, jack atau skunnya itu mau dilepas saja dari bracketnya. Jadi supaya nggak ngerusak gitu kan. Jadi kalau ntar kapan-kapan mau dipasang lagi di mesin yang udah ada colokannya kita bisa. Jadi cuman pas kalau buka si karetnya sih gampang ya, iyalah pakai cutter orang cuman karet doang. Cuman ini karetnya asik loh, maksudnya di mana gitu ya belinya. Ini kan bukan heat shrink loh. Kalau heat shrink itu kan seret ya. Kalau ini tuh mengkilat gitu, mengkilat tapi dia bisa dibentuk yang bawah kecil, yang atas gede gitu. Nah, itu kan menarik gitu ya. Apa emang dari sananya ada apa gimana? Mungkin ada ya emang bentuk kayak gitu, nggak tahu lah. Soalnya saya cari-cari di marketplace gak ada, mungkin namanya kali belum tahu aja ini ya. Karena biasanya pelindung ada tuh yang karet, beneran karet gitu ya. Kalau ini kan kayak plastik mengkilat gitu, tapi plastiknya lentur, cuman kuat gitu, tebel gitu ya. Nah, udah kebuka. Ini lagi nih masalahnya. Jadi kalau kayak apa ya, soket dupong atau apa itu ada kayak tombol, bukan tombol sih ya. Ada kayak yang bisa ditekan supaya ntar dia bisa ditarik keluar gitu si kabel sama skunnya gitu ya. Nah, ini lagi nyari. Lagi nyari. Jadi apakah ada yang berbentuk tombol atau ada kayak klem yang harus diangkat gitu kan. Tapi nggak ada men, nggak ada sama sekali apa-apa. Tarik sekuat tenaga nggak bisa. Jadi kan tadi mikir ya udahlah rusak karena emang daripada dipotong misalnya kan. Biar si bracket plastiknya aja gitu yang rusak misalnya gitu kan. Tapi nggak bisa dong, kuat banget gitu. Mau ditarik nggak bisa, jadi ya kita coba cara lain gitu yang ngeliat kan. Harus logikanya ya, waktu pas ngeliat nih, kayaknya harusnya ada dong. Kalau nggak orang masangnya gimana ya nggak? Harusnya ada ya, cuman belum nemu aja gitu kan. Dia si kabel masuk ke kayak skun gitu yang besi ya, terus dimasukin ke bracket plastik. Harusnya ada dong. Apa emang dia cuman satu arah, cuman bisa masang ntar nggak bisa dibuka lagi gitu ya?
Nah ini masih dong, masih nyari-nyari karena pas kelihatan di dalam itu kayaknya ada, cuman mungkin harus pakai pinset. Ini kan pinsetnya yang standar, mungkin harus pakai pinset yang super cucut gitu ya, yang kecil apa gimana, atau mungkin pakai jarum, pakai apa. Cuman nggak tahu juga sih. Kalaupun pakai jarum kan paling nggak harus tahu di mana yang ditekan ya. Ini kan enggak, ini nebak-nebak aja sih. Jadi sok tahu aja gitu ngeliat, oh kayaknya ini nih, kayaknya ini. Tapi nggak goyang, nggak bergeming gitu kan. Kayaknya bukan, tapi di mana dong? Harus ada dong, gitu kan? Iya lo cari lagi gitu kan? Masih mengagumi si itu ya apa? Karet plastik yang mengkilat itu ya. Kayaknya bagus nih. Cuman sudahlah, ayo kita bongkar lagi. Nah ini kan lihat itu udah dikoyak-koyak gitu kan? Tuh dibuka tenaga gitu kan? Ah udahlah rusak nggak apa-apa. Ternyata nggak kuat dong, nggak bisa gitu kan? Ya mungkin kalau dipaksa gitu pakai tang dan tang, karena kan ini sakit ya, kena kabelnya licin, kena bracket plastiknya tajam gitu kan. Mungkin kalau pakai tang dan tang bisa kali. Cuman kayaknya juga saya cuma punya satu tang yang cucut ya, tang tang buaya cuma satu lagi tang cutter itu kan yang hijau yang di bawahnya cutter kan. Tang cutter iyalah di bawahnya cutter. Nah ini masih belum desperate ini kan. Coba dong, ayo harusnya ada cara gitu kan. Masih. Ini pertama nih, sebelum itu pertama harus tahu dulu nih kan. Namanya apa gitu. Ini bukan Dupont ya, bukan Dupont colokan apa namanya. Karena ada tuh kalau yang Dupont yang biasa di komputer tuh ya, ada yang serangkaian kabel sebenarnya kayak biasanya ribbon cable. Tapi bukan yang, kan kalau ribbon cable yang langsung kalau kayak di TV itu kan dia bentuknya cuman kayak slot gitu ya, cetok gitu dimasukin. Kalau ini tuh benar-benar ada plastik ketemu plastiknya, jadi si besinya itu di dalam gitu. Nah, tapi di bagian bawah biasanya di motherboard tuh ada besinya yang keluar jarum-jarum gitu ya, ada banyak gitu, biasanya 2 kali 15, 2 kali 30 gitu kan. Ya kan makanya kita tahu kenapa kalau kayak dulu kabel dibilang kan kabelnya iPad 50 pin, kabelnya ini sorry, yang berapa pin sorry. Nah ini kayaknya kedinginan apa gimana. Nah ini kan udah, ini lagi coba dimasukin dulu gitu ya. Ini lagi ngepasin yang di atas itu ya, usahakan yang di atas kabel listrik itu jangan kejepit, karena kan kabel listrik tuh lebih kecil ya daripada kabel DC yang bawah. Yang DC yang bawah tuh keker gitu ya, yang listrik kan emang ya nggak tebal-tebal amat gitu sih, karena kan emang AC itu biasanya ampernya kecil gitu, jadi nggak perlu kabel listrik yang kaku atau yang AWG-nya kecil gitu ya. Ini juga pakai kabelnya ya biasa aja gitu, jadi sebenarnya sih nggak bakal kejepit ya, cuman kan kalau kita pas lagi nyolder lagi masang-masang apa, takutnya dia ketarik atau gimana ya, asal nggak brutal amat sih harusnya nggak apa-apa. Nah ini cuman lagi mau ngepasin gitu kan, si adaptor enaknya pasangnya gimana, miring atau lurus melebar gitu kan, taruhnya sebelah kiri atau sebelah kanan. Kalau sebelah kiri gimana, apa dia nutupin si flow switch yang di bawah itu atau enggak gitu kan. Nah kemudian nih kan diperhitungkan juga nih di adaptor yang kabel bawah yang DC-nya itu kan nyampe lah dia ya ke untuk port jack DC-nya. Cuman kan kalau ini kan dia agak kepanjangan dan saya nggak mau motong ya. Saya nggak mau motong karena sayang gitu kan kalau ntar mau dipakai buat apa yang lain gitu kan. Karena kalau udah motong dipanjangin susah. Kalau udah panjang kita bisa ya dilipat atau di apa gitu ya. Jadi mungkin dililit atau dipelintir apa namanya ya, digulung sih mungkin istilahnya. Nah ini kan lagi ngepasin, karena kan kalau yang bawah itu yang dari adaptor kabel DC itu kuat apa ya, gede banget, jadi manuvernya susah, makanya harus diperhitungkan kalau dia tuh nanti mau ngelewatin apa gitu, karena dia nggak terlalu gampang ditekuk-tekuk. Beda yang kabel listrik di atas tuh kan dari kasat mata aja kelihatan dia tipis kan ya, dia apa-apain juga gampang gitu. Nah ini tuh lagi mikir juga nih, apa switch taruh di atas ya, apa nggak kalau tadinya mau ditaruh samping semua gitu ya, biar di atasnya aman kalau kecipratan air. Cuman sempit banget kalau taruh di kiri semua gitu ya. Udah ada colokan listrik, kemudian nanti ada lubang buat hawa, terus ada ini lagi, ntar bisa, cuman kan ini plastik ya, jadi nanti konstruksinya malah jadi meleot gitu, jadi nggak kuat. Itu aja sih sebenarnya masalahnya, karena nanti ini kan
eh, ketemu pompa, ketemu apa gitu kan, dia pasti ada gravitasi ke bawah, ketarik ke kanan, ke kiri, segala macam gitu kan. Karena kan dia akan kena apa, ada apa dari pompa dari kiri, ini kiri bawah, kemudian dari kanan bawahnya itu kan pasti ada pipa yang nantinya ke water heater gitu kan. Nah, itu dia yang apa jadi concernnya saya gitu kan. Nah, ini lagi lihat nih kalau misalnya oke, ditaruh situ, dan itu tadi kan yang saya pegang tuh apa, yang stainless steel, cuman saya akhirnya pakai yang PVC karena nanti kan dia ketemu pompa gitu kan. Kalau kita pakai yang besi kan beratnya pompa kalah dong, plastik ketemu besi, yang menang besi. Sementara pompa mahal kan, mendingan pakai yang PVC gitu kan. PVC rusak ya nggak apa-apa, paling berapa sih, 8.000, 5.000 berapa kan. Nah kalau pompa itu kan kemarin berapa sih, Big Air 10 tuh 80, let's say 80 90 gitu ya, mungkin 100 kali ya. Ya kan jauh lebih mahal dong dibanding ininya, dibanding nepalnya itu kan. Nah, itu dia masalahnya. Nah, kemudian ini kan lagi mikir naruhnya gimana. Oke, di atas ya, di atas. Jatuh. Di atas tapi menghadapnya gimana nih? Ngadapnya membujur apa melintang gitu kan. Karena dua-duanya ada keuntungan kerugiannya gitu. Kalau misalnya kita apa ya, melintang ke samping gitu ya, dari kiri ke kanan, itu dia nah takutnya kalau untuk yang awam gitu bikin bingung, karena kan berarti dia seimbang nih kiri atau kanan, mode 1 atau 2 gitu kan, mode 1 atau 2. Nah kalau saya yang masang mungkin nggak masalah, walaupun mungkin masalah juga, ini saya masang sekarang 3 bulan 6 bulan kemudian udah lupa kan yang mana yang otomatis ya gitu kan. Makanya kenapa akhirnya nanti nih ya saya masangnya tuh em, depan belakang, gimana ya bilangnya ya. Pokoknya dia memanjang, nah memanjang ke belakang gitu. Jadinya kita udah inget, oh kalau yang otomatis pencet depan misalnya, atau yang always on pencet depan, udah selesai gitu, lebih gampang gitu daripada kiri kanan. Itu lebih secara intuitif, itu lebih gampang, lebih mudah diingat dan lebih mudah dicerna sih ya biasanya. Dan ini sebenarnya nggak terlalu masalah juga gitu kan, kalau pas kita lagi udah jadi nih misalnya gitu kan, lagi dipasang, kita tinggal pencet salah satu, nyala, walaupun air belum ada nih kan, nyala dia, oh ya udah ini always on. Ya kan. Tapi kalau misalnya kita pencet dia nggak nyala, karena kita keran belum nyalain ya, dia nggak nyala, oh kayaknya otomatis, oke ya udah gitu sih. Cuman ya ini apa ya, karena iseng aja kali, karena biar lebih apa ya, lebih intuitif lah namanya ya. Nah kemudian ini satu lagi nih kan, karena tadi udah motong kabel dari si flow switch gitu kan, kan dia ada bungkusnya lagi gitu kan, kalau kayak kabel listrik Ethernet atau apa kan ada bungkus putih, habis itu ada 2 kabel dalamnya, itu ada bungkusnya lagi kan. Nah ini ya itu tadi ya, karena saya masih mikir mungkin nanti buat dipakai apa yang lain, bungkus luarnya itu pun nggak saya potong gitu, jadi cuman dibelah aja ya. Karena saya mikir kalau misalnya ini nggak jadi, nggak, boxnya gagal, masih bisa dipakai seperti biasa gitu kan si flow switchnya, jadi tinggal dibebat lagi, sorry, kabel yang udah kepotong apa ya, kebelah tadi gitu kan, tinggal dibebatnya lebih gampang. Sebenarnya bisa sih tinggal pakai selang bakar gitu kan, tapi kayaknya waktu pas bikin ini belum ada, saya belum beli atau belum datang lah gitu ya selang bakarnya. Ya ini ya lagi, tadi itu udah motong, ngupas ya, ngebelah sih, ngebelah lapisan luarnya. Sekarang yang belum, itu baru apa, karena nggak mau diputusin gitu ya, jadi lapisan luarnya itu dibelah dulu. Oh ini udah bener, udah tadi sih udah dibelah. Nah ini lagi ngupas kabelnya ya, kabelnya kan ada 2 nih masing-masingnya. Jadi ini kan apa, karena ini switch untuk listrik, tapi ini bukan switch sebenarnya ya, ini jadi nggak ada plus minusnya gitu, jadi kabelnya warna biru sama coklat ya, itu nggak ada assignment apa-apa di situ. Jadi ini cuman nanti begitu ada air gitu, si switchnya itu bekerja dan kedua kabel itu akan terhubung gitu ya. Oke, nah ini cuman sebenarnya sih saya punya ya apa sih pengupas kabel tuh yang dari plastik ya, yang itu beli cuman berapa ribu ya, cuman
jelek jelek banget. Mungkin ya harus pakai crimping apa tang pengupas kabel kali ya. Tapi tiap kali mau beli tuh mikirnya perlu nggak ya perlu nggak ya, kayaknya nggak perlu banget karena kan ya udahlah beli yang murah aja, ternyata yang murah jelek gitu kan, nggak bisa dipakai, maksudnya jelek deh, bisa tapi lama banget jadinya gitu kan, pisaunya kayaknya nggak tajam atau gimana, akhirnya malah lebih cepat pakai cutter gitu kan. Jadi pakai cutter kan ya tinggal kita potong pelan-pelan karena kan kerasa gitu kan waktu motong plastik, begitu udah kena besi dikit udah langsung berhenti, tinggal diputer aja gitu. Nah ini kan karena masih mau nyoba jadi kan ya tinggal dibelit-belit aja dulu gitu ya, tinggal dipelintir-pelintir dulu, baru ntar coba tes jalan oke, ya baru ntar disolder gitu kan. Nah ini kan karena mau masang pakai mode 1 mode 2 gitu kan, jadi mungkin ini yang agak-agak awalnya karena kan saya nyoba-nyoba sendiri, bukan nyoba sih, mikirin sendiri gitu kan, ini harusnya gimana, makanya tadi akhirnya begitu saya udah dapat, saya kasih ininya tadi di slide, kok namanya slide tadi di sebelum ini udah kan ya, saya kasih bagannya apanya, tapi ini pas waktu lagi pertama kali bikinnya kan bingung dulu gitu kan, sampai di kertas bikin sketnya dulu gitu kan. Oke, kalau switch ini gimana, mode 1 ngapain, mode 2 ngapain, kabelnya kemana aja, terus kabel dari dia ada yang lari ke colokan listrik ya pasti ada sih, cuman gimana ditaruhnya di mana gitu kan. Nah ini waktu awal-awal itu ya masih ya namanya juga baru pertama, sebelumnya nggak pernah ya dan memang nggak terlalu pengalaman di listrik sama apalagi nyolder gitu ya, jadi makanya ini nggak mau ngerusakan, jadi nggak mau terlalu gegabah, jadi coba-coba dulu. Oke. Dan selalu di double check lagi gitu ya, even misalnya kita udah jago juga tetap aja selalu di double check gitu kan, bukan apa-apa kan, malas gitu pertama kalau misalnya sampai bikin rusak gitu ya, salah satu dari alat ini rusak gitu kan, ya relatif ya nggak terlalu mahal tapi kan capek kan nungguinnya, tunggu lagi beli lagi gitu kan di online, tunggu lagi datang di unboxing dulu bagus apa enggak, kalau enggak balikin lagi, lama kan. Makanya lebih enak ya kita make sure aja, double check, triple check, quadruple check gitu kan, jangan sampai membuat kesalahan yang bodoh gitu kan. Nah ini udah, dan kalau pengkabelannya tadi udah jelas gitu ya, ini cuman pas lagi real life waktu pertama kali masangnya. Jadi kan kalau di kertas ya udah inilah, udah tahu gitu kan, iya ini kesini. Tapi di lapangan kan beda gitu kan, bukan apa-apa karena pas di kertas ya tinggal gambar, tarik garis. Tapi kalau pas di sini kan kabelnya itu kemana, ini karena masih baru nyoba ya, nanti pas begitu udah dipasang kan lebih susah lagi karena kan manuvernya susah, tangan jari-jari di dalam box itu kan ya otomatis kabelnya dikeluarin dulu, cuman di sini kabelnya ada yang ngepas gitu kan, kalau nggak salah yang switch ini yang ngepas nih ya, kabel yang abu-abu itu ya, kalau yang merah panjang, yang hitam panjang lagi gitu kan, walaupun yang hitam akhirnya dipotong nih ya, tapi tetap masih cukup panjang gitu. Nah kan dilebihin lagi, jadi yang paling pendek dalam hal ini adalah si kabel dari flow switch itu, karena kan nggak bisa diapa-apain, dia udah segitu gitu kan, terima aja. Kalau yang kabel dari flow switch yang merah hitam, kok itu dari flow switch, itu dari kabel DC dari adaptor ya, itu mah kan karena bikin jadi tahu, ya udah dipanjangin banget nggak apa-apa, ntar tinggal dipotong gitu kan. Kabel yang listrik juga sama, yang listrik dari DC dari adaptor ya, itu juga sama. Nah itu dia make itu malah PR gitu ya. Jadi kan pakai gini kan, jepit kan, oke jepit, pas dipelintir itu kayaknya pisaunya kurang tajam apa gimana, dia jadi nggak kepotong kan, harusnya nih ya pelintir tarik keluar cek udah selesai gitu kan. Nah ini enggak men tarik keluar bungkusnya masih ada gitu kan, ya iyalah karena apa, wah alatnya murah sih, iya karena saya mikirnya mau beli tank crimping yang decent gitu ya, yang kalau nggak salah 60.000 70.000, mikirnya gue nggak sesering itu ngupas kabel. Ya beda kalau kita tukang repair ya, tukang reparasi, ini kan enggak gitu. Jadi tiap kali mau beli sayang, begitu ada yang cuma berapa ribu, udah beli ini aja, tapi ternyata jelek ya.
Jadi ujung-ujungnya pakai si cutter lagi gitu kan. Ini udah bisa, cuman kan agak lama jadinya. Oke, nah dipasang lagi ke ini yang kaki 3 berarti itu ya switch. Ntar lo. Oh bukan, ini kaki. Iya kaki 3 itu yang buat listrik ada di kiri atas di bawahnya keyboard tuh kan. Jadi ya ini yang kaki 3 yang enggak dong, kaki 3 itu yang ada di atas keyboard. Apa sih? Ya. Tapi kenapa ada jack listrik lagi di sebelah di atasnya si Tima solder ya? Ini buat yang oh itu jack solder jack AC yang asli ya, yang asli bawaannya si adaptor ya, yang dia nancep ke PCB ya kan. Nah kalau ini yang dipasang di box plastiknya itu. Nah ini sebenarnya kenapa agak susah? Oh pertama karena kan kabel listrik ini kan kecil ya, jadi untuk buat melilitnya itu dia gampang lepas gitu. Sementara si yang kabel listrik ini itu dia lubangnya posisinya aneh karena kayak tombak sih. Terus ada lubangnya. Nah, dia itu lebih kepada buat orang yang nyolder gitu. Nah, ini kan lagi pengen ngetes dulu kan, males gitu nyolder ya. Karena saya juga nggak terlalu jago dan lagi tempatnya nggak ada. Coba lihat nih kan, mau taruh solder di mana coba gitu kan. Ngeles aja sih sebenarnya. Itu tisu sebenarnya bisa digeser. Ya nanti juga kayaknya gitu deh pas saya lagi nyolder ya. Nah, ini nyoba ya. Nah, ini masih ya. Masa sih? Kayaknya gua aja nggak bisa nih. Pakai ini harusnya gampang. Ya ini mungkin ya alat kayak gini kalau yang mahalan mungkin bagus gitu ya. Ini kan cuma berapa ribu gitu belinya ya. Jadi pisaunya mungkin juga tumpul atau apa gitu, atau kurang gigit, atau dia ukurannya nggak presisi atau apalah. Tapi kalau untuk yang kabel kecil dia itu bagus ya, karena efektif lah ya kalau untuk kabel kecil yang AC ini ya. Jadi tadi kan bisa 2 kali dipakai nggak masalah kan. Tapi ntar kalau udah kabel DC yang merah hitam itu udah repot tuh, udah ini. Apalagi kalau misalnya Ethernet jangan harap lah kalau Ethernet bisa pakai begituan. Kalau yang tang pengupas kabel oke, karena kan dia gede kan, bisa diameter sampai ya Ethernet kayaknya masih bisa dia. Kalau ini kan enggak ya, diameter kecil-kecil paling berapa sih, 2,5 mili, 2 mili, 1,5 mili kali ya, itu kan kecil banget tuh. Oke, ini udah kabel. Kayaknya tinggal DC yang merah itu masih belum diapa-apain tuh ya. Masih nanti kan tinggal dipasang di untuk ke portnya, baru dia masuk ke pompa. Karena kan kalau ngetes semua dong. Tapi ini kalau nggak salah awal ke pompa belum. Kalau nggak salah nanti ngetesnya bertahap nih. Jadi pertama ngetes dulu nih si kabel DC-nya pakai switch yang itu udah bener gak nih, ya kan, wiringnya. Pencet yang always on. Kalau always on harusnya di DC di adaptor ini ada lampu, jadi kelihatan kalau dia nyala kan. Pencet always on harusnya adaptor nyala. Pencet yang otomatis harusnya adaptor nggak nyala lampunya ya. Tuh. Jadi ada lampunya tuh yang menghadap ke si flow switch-nya itu ya. Nah, itu tadi lagi masang si switch yang itu ya, 3-way ya. 3-way tapi sebenarnya 2 mode ya, mode 1, mode 2 sama sama off ya, berarti 3-way. Oke. Kemarin saya bingung tuh kok kenapa 3-way. Ya benar juga sih, 3-way 2 mode 1, mode 2 sama mode off ya, 3 sih. Ya enggak. Tadi saya juga udah bilang kalau nepelnya yang sebelah kiri yang inlet untuk di flow switch itu pakai PVC karena dia bakal ketemu dengan pompa ya, supaya pompanya dratnya nggak kemakan gitu. Sementara yang kanan tuh tetap pakai yang kuningan karena dia bakal ketemu apa sih? Dia ketemu selang, ataupun misalnya either itu selang air panas yang kaku ataupun selang air dingin yang mungkin kadang-kadang bahannya either stainless atau plastik. Tapi ya selang kan nggak lebih mahal ya dibanding flow switch. Ya tergantung sih, kalau yang Sun A mungkin atau apa ya, cuman kan ya kita nggak pakai yang terlalu heboh gitu. Mungkin nanti kalau misalnya udah terbukti udah bagus, udah tahan lama ya kita pakai yang upgrade gitu, yang lebih bagusan. Cuman kalau misalnya ini lagi ngetes baru nyoba, ya udahlah pakai itu aja dulu gitu kan. Ini udah untuk yang tadi kabel apa yang baru dikupas sih? Oh yang itu.
Jadi nanti ini dari switch ini ada kabel yang ke jack listrik gitu ya. Ya, bagannya skemanya udah kan sama penjelasannya tadi sebelumnya kan. Nah ini cuman mau ngasih tahu aja kenapa tadi ada kabel sepotong nih. Nah sepotong itu yang nanti nyambungnya ke jack listrik gitu. Ini juga pakai kabel yang sama ukurannya dengan kabel dari adaptor ke AC ya. Pakai kabel yang biasa gitu. Karena kan dia ampere nggak gede ya di AC ini. Jadi pakai kabel itu masih cukup gitulah, nggak perlu yang heboh-heboh banget. Karena emang stoknya yang ada itu sih. Karena dulu belinya lumayan ya, 13 meter apa berapa gitu kan. Jadi karena nggak kepake, ya udahlah pakai ini juga kayaknya nggak apa-apa gitu kan. Nggak let's say ini berapa watt sih, katakanlah kalau untuk si Big R10 pompa itu kan kalau nggak salah cuman 5 ampere ya, 5 ampere adaptor 5 ampere kali 12 volt 60 lah ya, 60 watt ya, 60 watt 60 watt itu kalau 220 volt listrik ya cuman berapa, setengah ampere nggak ada, 0, something 3 0,3 kali ya, 0,3 ya sekitar segitulah, kurang mungkin. Nah jadi ya pakai kabel yang tanda kutip kecil atau jelek gitu ya nggak apa-apa, masih tahan, dia masih tahan ya, walaupun mungkin ya sebaiknya pakai yang 20 AWG kali ya. Kalau ini kayaknya waktu itu emang belinya murah sih, makanya belinya 13 meter atau 20 meter gitu, cuman 1.350 per meter. Jadi belinya di mesin tetas, apa, di toko tentang mesin tetas ayam apa-apa gitu. Nah ini lagi cek, double cek, triple cek lagi kan, udah bener nggak nih? Nah ini lagi ngurut nih, ini ke sini, ini ke sini, iya ini ke sini, oke. Karena kan ini benar-benar nyari-nyari sendiri gitu ya logiknya. Oke, ini udah masuk akal belum? Kalau misalnya ini pas lagi dimati apa mode 1, ini gimana arahnya? Pokoknya make sure aja nggak ada yang koslet gitu kan, nggak ada yang ketemu. Jadi listrik L sama N nggak ketemu, kemudian DC. Ini ada DC, enggak, DC nggak ada ya. Elemen nggak ketemu, pokoknya kemudian dari yang switch ke ini juga nggak ada yang berpotongan ya, apa namanya, nggak ada yang connect lah gitu. Maksudnya nggak koslet ya, bahasa yang awamnya gitulah ya, yang enak ya. Udah, kemudian enggak, ini belum saya tes. Nggak bisa dong, orang itu kabel listriknya udah ada kan, tinggal dicolok aja walaupun bentuknya masih jengki, masih nggak kokoh gitu ya. Saya agak lupa sih di sini apa saya ngetesnya adaptor dulu, baru kemudian pasang pompa, baru ngetes lagi. Kayaknya iya tuh, itu saya lagi megang kabel listrik tuh, kabel listrik yang 8 ya. Kayaknya iya bener. Oh susah amat sih bukannya. Iya, iya benar-benar. Walaupun nggak kelihatan tadi sekilas tuh, itu kan colokan euro. Iya nggak sih? Bukan. Oh, bukan. Itu ngambil jack DC ya, jack DC female nih kalau nggak salah. Ngambil dari mana ya? Iya itu jack DC female. Oke. Dan saya ingat ya, ini juga ada masalah nih dengan jack DC female. Jadi ini kan jack DC female yang banyak dijual dan banyak dipakai orang, dan saya baru tahu kenapa alasannya ini banyak dipakai orang, karena kenapa nggak pakai yang biasa gitu ya. Jadi yang biasa sebenarnya sih bagus aja. Cuman kalau untuk yang male-nya, male apa female-nya ya, itu dia yang biasa nih ya, yang bentuknya kayak dari adaptor biasa tuh, yang bentuknya cuman kurus gitu ya, apa. Kalau ini kan bentuknya gendut gitu kan, di belakangnya ada hijau-hijaunya. Yang kurus yang biasa itu kalau beli yang ketengan, itu jelek, bukan cuma jelek sih, tapi dia pas kita colokin ke dalam, itu ntar pas kita cabut ada yang ketinggalan di dalam dong. Aduh itu rese banget. Ntar ada sih kejadiannya sini. Kan kita udah dipasang rapi-rapi, udah bagus gitu kan, ada yang ketinggalan di dalam. Berarti si jack DC itu yang nempel ke box ini harus diapain coba? Nggak bisa diapa-apain. Bongkar lagi, kan udah di solder, bongkar lagi. Karena dia dipancing, dipakai pinset, pakai apa, nggak bisa pakai jarum, nggak bisa. Ntar pokoknya jarumnya sampai melintir ya, sampai jadi apa, udah
udah dibikin jadi kayak pengait kail gitu, udah dibikin kayak hook, tetep ya nggak bisa. Aduh itu sebel banget kan. Oh ternyata kenapa di YouTube itu orang pakai rata-rata pakainya ya jack DC yang kayak gini yang segitiga, karena kan jelek kan kalau mau dipasang di box kan, sangat-sangat panjang dia ke dalamnya itu kan. Kan kita nggak mungkin dong menonjolkan keluarnya yang panjang gitu kan, karena ya jelek lah jadinya kan, ntar oblak dia kan, gampang goel-goel ke atas ke bawah. Makanya pasti kan kita tanam sedalam-dalamnya gitu kan ke dalam box. Tapi kalau tanam dalam ya itulah mentoknya bisa ke flow switch kepalanya atau ke kabelnya flow switch, pokoknya. Dan lagi dia kan ya mau nggak mau dilem bakar biar dia posisinya kuat, karena kan dia bakal kedorong untuk pas kita nyolokin si pompanya, nyolokin kabel kan, colok kabel cabut, colok kabel cabut, colok cabut. Itu kan soalnya kalau kabel DC yang biasa ada mur gitu kan, dia kuat gitu. Untung saya juga belinya lebih dari satu sih, karena nanti pas itu itu udah sebel banget, udah rapi semuanya di solder ya, udah rapi gitu, pas dicolok cabut lagi, ketinggalan dong di dalam. Itu sebel banget tuh. Jadi kan dia plus minus gitu kan, yang minus yang di sekujur sampingnya, plus yang di ujung depannya kan itu dibatasi sama plastik. Nah plastiknya itu yang ketinggalan, gila kan. Sebel banget itu. Cuman ya karena udah capek jadi nggak ngamuk sih. Nah ini nggak kelihatan juga sih lagi ngapain. Sebentar. Ini tadi lagi ngambil kabel DC lagi dicabut. Kayaknya enggak. Pokoknya ntar itu kejadiannya pokoknya udah rapi semua ya, udah disolder, udah apa segala macam gitu ya. Ngapain sih nih? Ini pakai itu loh, quick connect ini, quick connect si kabel itu ya. Ke apa yang buat nyambungin kabel gitu, tapi cuma dijepit aja, dijepit kiri kanan gitu kan. Iya ini ngetes ini ya kan. Jadi belum pakai soket atau jack DC ya, langsung aja pakai quick connect ke si pompa Big Air 10. Nah kemudian baru ntar colok listrik di atas nih, ntar ya. Ini make sure lagi kan udah bener nggak nih. Triple quadruple check lagi. Ini pas lagi mode 1 arusnya gimana, ngalirnya kemana aja, udah bener nggak. Pas mode 2 arus dari mana kemana aja, udah bener apa enggak gitu kan. Tetap iyalah, karena nunggunya lama ini sampai ngumpul semua, karena kan beli di online nggak di satu toko kan, beda-beda gitu. Udah datang yang satu mau pasang belum bisa, harus datang barang yang lain. Udah datang 2 belum bisa, masih nunggu orang yang lain. Ntar terakhir kan switch yang belum datang, terus kemudian jack DC belum datang, kabelnya belum datang gitu. Oke, emang udah colok listrik ini? Belum. Ini enggak, masih ngecek lagi, masih ngecek. Oke, kayaknya udah, cuman make sure aja itu udah dicetek ya, ceteknya either ke mode 1 atau 2 lah ya. Kemudian baru ini tinggal ya kalau nggak salah nih ini colok listrik, karena di steker saya kan juga ada on off ya. Colok aja tapi masih di off, kita onin jalan apa enggak. Kalau ada apa-apa tinggal tangan tetap di itu ya, di switch stekernya aja kan. Karena kalau sini kan cabut pasang di situ, udah gitu kabelnya ini masih belum di solder gitu kan, ntar malah goyang-goyang putus segala macam, korslet atau apalah. Oke. Ini kayaknya lagi ngambil kabel listrik. Nah, sekarang kayaknya benar nih, harusnya lagi ngambil kabel listrik nih. Kabel listrik tipe L, kok tipe yang bentuknya 8, bentuk angka 8. Bilangnya gitu sih. Sebenarnya kalau dulu saya bilangnya kabel listrik buat kompo ya, buat tip. Rata-rata kayak gitu, buat tip. Sekarang tuh bilangnya kabel listrik 8 gitu ya. Either itu angka 8 biasanya, angka 8, atau ada juga sih toko yang bilang buat kompo, buat tip ya. Tip orang kayaknya sekarang juga udah banyak yang nggak tahu sih ya tip apaan. Sekarang CD aja udah gak dipakai, MP3 player aja juga udah enggak gitu kan. Terakhir dulu si iPod kan, habis itu udahlah orang dengerin di HP. Udah gitu kan udah nggak download kan, udah tinggal dengerin YouTube, streaming atau apa. Ini dia kabel 8-nya. Colok hati-hati karena kan ini belum disolder ya, masih di pelintir-pelintir aja. Oke. Kemudian
Nah, colok kabel listrik, switchnya tapi masih di off, baru jalanin. Cuman ini kan, oh belum di, itu switchnya belum dicetakin ke mode 1 atau 2. Coba ini, tapi ini waktu itu pas dicoba jalan sih, nggak ada masalah. Iyalah, karena udah berapa kali dicek kan. Nanti pas dipasang, disolder lagi, nah itu dia yang masalah. Oh ini belum, masih. Mas, kenapa ya? Oh, kayaknya ada yang nggak jalan apa gimana? Terus sampai continuity test dulu, atau kemudian, karena kalau di situ nggak mungkin ngecek listrik AC, karena listrik AC itu portnya kan di sebelah yang kanan ya. Oh ini lagi nyoba jalan apa enggak gitu kan. Dan yang paling gampang sih harusnya tinggal lihat di lampu adaptor aja jalan. Lagi ngetes tadi mode 1, oke. Tadi dipegang kayaknya pompanya jalan kan. Sekarang mode 2. Nah kalau mode 2 ini kan harus ngecek flow. Nah itu dia lagi ngecek flow. Hati-hati karena kabelnya. Ya kenapa? Oh taruhnya begini biar gampang ya. Oke. Iya loh. Bukannya listriknya, oh enggak, udah dimatiin di steker ya. Iya betul, dimatiin steker, makanya berani pegang-pegang kabel kebuka. Ini colok, oke jalan, ya. Coba lagi jalan, oke. Berarti otomatis udah jalan, ya kan, bener kan? Udah jalan semua. Nah, sekarang masalahnya kita solder menyolder aja. Iya, ini ngapain ngambil itu ya bor. Oh iya ini kayaknya ntar. Ini mau nyolder dulu apa ngebor? Kayaknya sih kalau megang-megang mata bor berarti ini kayaknya mau ngebor dulu ya. Iyalah ini kayaknya mau ngebor dulu. Jadi itu kan saya punya tuh ya. Lupa apa namanya mata bor yang bundar gitu ya. Itu kan harus pakai di tengahnya supaya dia nggak lari-lari gitu kan. Nah ini masalahnya yang jadi ini apa mata bornya ada untuk yang circular gitu ada 2 jenis, ada yang kecil ada yang gede. Nah yang ada tengahnya itu di yang gede, harusnya sih bisa dipindahin ke yang kecil, cuman ini udah belasan tahun nggak dipakai jadi seret kayaknya tuh susah masuk ya. Lah ini kenapa nepelnya nggak bisa masuk, masalah tuh kan. Nah pakai begituan, dia bukan pakai nepel yang itu, dia pakai nepel bawaannya si Sun A ini. Oh ya ini flow switchnya Sun A ya. Jadi ini kan bermerek gitu kan, dan harganya nggak jauh beda gitu. Ngapain beli yang apa yang biasa, kalau misalnya yang bermerek harganya cuman beda dikit gitu kan, bukan apa-apa. Karena kalau yang banyak dijual dibeli orang, dijual di pasaran tuh yang kalau nggak salah 50 ribuan ya, 50 ribuan itu banyak yang bilang dia pakai sebentar udah rusak. Walaupun kemungkinan entah mungkin salah pasang atau gimana ya. Tapi itu yang review banyak gitu ya, yang jual banyak, tapi ada yang beberapa yang mengeluh cepat rusak. Nah, kalau yang si Sun A ini yang beli dikit. Ya reviewnya juga masih bagus semua. Walaupun bukan berarti ini pasti bagus ya kan. Karena kan bisa jadi karena ya bandingin ya, kalau yang 50 ribu itu mungkin udah yang beli udah 10 ribuan gitu ya. Nah yang ini mungkin cuma 100, 200 gitu. Dan reviewnya masih bagus semua. Ya belum komunitasnya nggak banyak gitu. Jadi secara statistik ini kurang akurat kalau dibilang ini pasti bagus berdasarkan data aja, nggak bisa gitu kan. Nah tapi kenapa tetap saya beli? Pertama karena namanya gitu ya, Sun A itu kan kalau lihat aja, kalau keran gila kalau mau beli Sun A. Kalau keran biasa harga ya misalnya katakanlah 70 ribu, yang Honda 130, Sun A gila kan, untuk tipe yang sama bisa 300, 400 gitulah. Oke, ngapain tadi ya? Ini udah, ini kayaknya terus baru mau dikeluarin dari boxnya, karena berarti kalau mau dikeluarin ini berarti boxnya mau dibor lagi ya kan. Kayaknya tadi yang ini udah belum, oh belum ada yang dibor sama sekali. Oke, berarti ini kita akan ngebor di bagian bawah gitu kan, buat yang inletnya gede banget lagi ya, 1 inci dia, karena mungkin emang ini buat pompa air yang gede yang biasa ya, karena standarnya dia pakai 1 inci. 1 inci di bawah, kemudian di agak ke atasnya itu untuk yang jack DC gitu ya. Jack DC itu paling cuman berapa mili ya, bukan mili sih, kayaknya sih 1 senti minimal, 15 mili kali ya, kurang lebih gitu ya.
untuk yang jack DC. Terus kemudian yang di atasnya baru agak gede lagi nih. Nah itu yang perlu inovasi banget. Perlu cara-cara khusus karena bentuknya kotak dan agak gede kan. Sementara saya nggak punya dong mata bor kotak. Ternyata ada loh mata bor. Saya iseng gitu kan nyari di marketplace, ada ternyata. Belum pernah beli sih, belum pernah pakai. Jadi ini pakai cara-cara, pakai bor pagoda, terus pakai keahlian tangan aja gitu bikin jadi kotak gitu. Jadi kan bor titik ke kiri berbentuk lingkaran, kanan berbentuk lingkaran, baru dibikin bentuk kotak tuh ya dengan cara digerak-gerakin aja pakai tangan. Nah ini yang paling gampang dulu nih. Yang paling gampang tuh apa sih? Yang itu yang Jack DC karena cuma bundar tok gitu kan. 15 mili apa 20 mili kayaknya ya. Nah enaknya bor pagoda tuh mantep banget kalau di plastik ya, kalau di plastik. Kalau di PVC apa nggak tahu, saya lupa dulu karena udah pernah. Ini juga mata bor lama nih ya, udah 12 tahun ya. Zaman saya masih mainan hidroponik gitu. Tapi ini enak banget nih. Beda gitu kalau sama yang mata bor biasa gitu. Ini kayaknya lebih nonjok masuk dan pasti gitu ya. Langkah masuknya tuh pasti tek udah kelihatan bergerak gitu. Kalau bor yang biasa enggak, ditekan belum tapi tiba-tiba beng langsung bolong gitu kan. Ya perasaan aja kali ya. Tapi enggak kok, kayaknya emang gitu. Ya ini pengalaman pas megang sendiri tuh kan. Kalau ini tuh enak gitu. Jadi dia bertahap dan begitu udah bolong kita nggak langsung kayak kejeblos gitu, enggak. Kalau bor itu kan ya ini kan karena ada undakannya gitu kan. Makanya namanya bor pagoda gitu ya. Nah, jadi kita bisa milih nih ngira-ngira mau yang berapa mili gitu kan. Saya lupa mulai dari berapa mili sih. 2, 4, 6, 8, 10, 20 gitu kali ya. Kalau nggak salah. Karena ada ukurannya itu. Kan dia tiap undakan beda-beda tuh. Bisa menghasilkan diameter bundaran yang beda-beda kan. Iyalah, yang namanya juga pagoda. Nah ini tadi udah masuk yang nomor 1, undakan pertama apa kedua lah ya gitu. Tapi kurang, oke nambah lagi. Itu kan kecil tuh kan. Kayaknya 20 mili 2 cm. Itu kan ada ukuran di bawahnya tuh. Satu nih kayaknya, masih satu. Ya, antara 10-15 mili lah. Oke, ini yang ya mulai dari yang gampang dulu dong, biar kita begitu udah jadi agak membangun kepercayaan diri kan. Karena kan walaupun dulu sering ngebor, tapi kan itu dulu kan udah lama banget dan lagi bukan kerjaan sehari-hari gitu ya, pasti skillnya udah hilang sih. Cuma nanti tetap sih tetap muncul lagi gitu pas bikin yang kotak gitu ya. Oh itu asik banget tuh. Karena kan saya beneran waktu pas ngebor ini nggak kebayang loh kalau ada bor yang untuk bikin kotak ya. Tadinya juga mikir gimana caranya, ternyata ada gitu. Jadi kayak silindernya rotari motor mesin rotari. Ya sudahlah, nggak usah dibahas, ntar aja. Karena saya heboh gitu ngeliat kan. Kok bisa ya? Kenapa ya? Kok bisa bikin kotak? Gila kan? Mata bor bisa bikin kotak gitu. Mungkin nanti kalau iseng kita coba ya. Ya belum lah, beli juga belum. Baru lihat aja gitu di marketplace gitu kan. Ada. Gimana cara kerjanya bikin kotak? Ya sudah, nanti kita ini ya. Kalau ntar iseng bikin lagi gitu ya. Ini kan box flow switch. Ntar bikin lagi buat apa? Oh, mungkin buat pompa ini, buat pompa sprayer mobil gitu kan, atau mobil dan AC. Karena udah ada pompa sprayernya tapi dipasang sekarang untuk ini. Jadi air bathtub gitu kan, selain daur ulang kalau ntar misalnya udah lama dipakai buat nyiram tanaman. Itu jaraknya jauh gitu. Jadi kan sekeliling balkon ada 5 titik, 6 titik gitu ya. Itu kan bisa sampai 30 meter selangnya. Udah beli selangnya. Kemarin pakai pompa si Resun SP 6000 ya nggak bisa lah gitu kan. Dia walaupun flow rate-nya bagus tapi kan tekanannya nggak dapet gitu. Apalagi begitu di tengah udah ada gelembung udara, udah itu kita lihatnya dari gelembung udara aja, nggak jalan-jalan gelembungnya. Udah mandek dia kan karena tekanannya kurang. Nah sementara kalau yang si Hue yang double pump itu kan bisa sampai 100 berapa ya, 150 kalau nggak salah, 150 bisa lebih tuh mentoknya, kalau nggak salah 160 atau 170 PSI. Pokoknya harusnya cukup. Kalau misalnya nggak juga ya udahlah, nggak bisa. Gila mau pakai yang 200-300 PSI, pasti wattnya juga gila, itu kan gede banget gitu. Dan lagi biasanya kalau yang nggak terlalu mahal pasti kan nggak bisa dipakai lama-lama. Sementara ini kan pasti ngairin itu minimal 15 menit minimal gitu ya. Kayaknya pasti lebih lah, setengah jam. Sementara Hue aja ini kan nggak bisa dipakai sampai sejam 2 jam gitu kan. Ya tipenya beda kan. Kalau yang ya orang siapa juga nyuci mobil sampai sejam. Kalau misalnya yang Pak di tempat cuci mobil, iya dia kan pakai kompresor. Lihat aja mesin kompresor segede apa ya kan. Nah udah deh, kalau ini kan tuh Jack DC kan cepet lah, orang bundar doang, nggak ada apa-apa yang aneh-aneh. Yang susah itu yang
yang di bawah nih ya, yang 1 inci. 1 inci itu kan nggak ada di pagoda, di apa Mata bor pagoda nggak dapet, dia masih kecil. Mata bor pagoda tuh cuman sampai 40 mili, 50 mili. 1 inci itu berapa senti ya? Gede deh pokoknya. 1 inci. Coba kita cek. Ini 1 inci nih ya. Kurang lebih 3-4 senti kali ya. 3 something. Antara 3 sampai 4. Di bawah 4 sih, di atas 3. Saya ngukur di ini aja tuh. Tuh kan di yang biru-biru tuh di bawah kan ada ukuran. Di bawahnya senti, yang kanannya kan di bawahnya inci, di kanannya senti kan. Tinggal ngeraba-raba aja dari situ ya enggak. Nah, ini kan karena saya pakai meja, emang meja yang dipakai buat kerja sehari-hari ya. Buat ngajar online, buat apa. Jadi kalau ada kotor dikit ya udahlah disedot. Nah, itu tadi lihat kan penyedot debu. Itu penghisap debu juga udah lama banget, udah 20 tahun lebih ya. Saya lupa mereknya apa. Black and Decker ya apa? Black and Decker kalau nggak salah. Udah lama, baterainya pasti dong udah keok kan. Gantilah pakai 18650. Tapi baru ganti pakai yang dia kan pakai 18 volt, berarti kan 16 17 atau 18 volt, berarti kan 4 baterai di seri. Ya 4 baterai 18650. Satunya paling cuman berapa sih? Berapa mAh? Kayak 2000, mentok nggak mungkin 3000 sih, 2000 something gitu ya, mungkin malah 1800, sekitar 2000-an lah ambilnya, 2000. Sementara kalau yang lama dia yang lama kan masih pakai nikat. Nikat tuh kan jagonya di nikat itu ini bisa mentok sampai habis banget, dan dia kayak aki basah gitu, bisa dipakai untuk apa yang ampere tiba-tiba gede gitu, dia bisa gitu kan. Kalau si ini bisanya buat yang baterai khusus yang kayak HP yang kalau nggak salah CNCR apa ya, pokoknya ada tipenya tuh ICR kalau nggak salah, yang untuk HP, dan itu mahal. Ini kan saya beli yang biasa gitu kan, yang kalau nggak salah Samsung yang biasa. Kayaknya bukan Samsung, enggak Samsung ya, tapi second. Gitu. Jadi yang cuman di seri harusnya sih mungkin 4S tapi 2P gitu ya, paralel 2 gitu. Nah, ini lihat ya yang bundaran ini. Tadi tuh bikinnya itu pakai yang circular, tapi tengahnya nggak ada dong. Jadi geser-geser gitu kan. Cuman ya udahlah, dengan niat yang kuat gitu bisa lah jadinya kan. Gitu. Nah, ini udah terus oke, ini sengaja saya cepetin gitu ya. Karena waktu nggak dicepetin ini total videonya itu bisa 3 jam 40 menit kan. Ya kali siapa yang mau nonton. Kalau kayak cyber security 3 jam oke lah. Itu kan orang tinggal lihat aja mana yang dia perlu. Kalau ini kan kayak cerita, bikin ketahuan banget kalau nggak kompetennya gitu kan. Ya iyalah, orang nggak pernah saya bikin ginian, ini benar-benar baru awal bikin kan gitu. Jadi makanya lama, karena emang ini tadi real time gitu kan, cuman 3 jam ya, akhirnya dicepetin lah. Ini jadi bagian bor-boran ngebor ini dicepetin ya, kalau nggak salah cepetin 10 kali lipat. Nih jadi ya kelihatan lah dari pergerakannya juga kayak Charlie Chaplin. Ya kayak TV apa, kayak film zaman dulu, film yang masih hitam putih itu kan. Nah ini lihat ya, mau ngelepasin itu tengahnya tuh dari mata bor, karena kita kan pakai bornya bor yang ini, bor yang kecil. Nah ini dia masih bercokol di bor yang gede gitu ya. Ini saya pakai kunci L sampai melintir loh, sampai jadi kayak mata bor kunci L-nya. Jadi iya loh, kunci L-nya tuh kelihatan tuh melintir gitu ya. Jadi nah tuh karena apa? Udah saking lamanya berkarat atau gimana gitu ya. Ini juga dulu beli matabornya bukan yang mahal-mahal banget, kayaknya beli yang paling murah gitu ya. Jadi besinya mungkin udah berkarat, udah lengket, udah apalah gitu kan. Nah, barulah di sini kita berinovasi. Ya tapi kan udah tadi ini pakai akhirnya yang biasa, tapi nggak pakai matabor tengah ya. Geser-geser. Ya udahlah, lecet-lecet dikit nggak apa-apa. Tuh udah bisa ya. Jadi apa? Awalnya susah, cuman ya kita pelan-pelan jadinya masuk tuh kan. Ini bukan yang gede tadi udah kan. Ini yang kecil sama tapi geser-geser juga. Ini berarti untuk yang outlet ya. Yang outlet itu apa, pakai yang lebih kecil diameter ya. Iyalah tuh yang kiri itu kan 1 inci, yang kanan itu kayaknya 1 inci itu kan berarti 35-40 mili ya. Kanan tuh kayaknya 20 something ya. 22 ya. Karena kan setengah inci kan. Yang kanan setengah inci, yang kiri 1 inci. Yang kanan itu berarti iya benar kan, kalau setengah inci 22 mili something. Lagi resep banget sih, zaman 2024 masih aja pakai inci-incian, pakai feet lah, pakai galon, pound, segala macam gitu. Once gitu kan. Once mah penyanyi. Ntar ini udah itu karena kabelnya sebenarnya sih nggak ngepas bener. Kalau orang jago nyolder sih nggak masalah segitu. Cuman kalau yang bego kayak saya itu kan kayaknya perlu lebih panjang itu, karena susah kan.
Lagi nyolder nggak sekali cutut langsung bisa. Kalau yang udah jago kan enak banget, kayaknya tinggal kayak netesin doang, tet selesai dan jadinya bagus mengkilat gitu kan. Kalau ini mudah-mudahan sih nggak saya zoom ya, karena hasilnya agak-agak menyedihkan banget. Tapi ya udahlah. Dan makanya yang saya bilang waktu itu kan pertama-tama untuk yang di atas, yang switch itu karena nyoldernya nggak bagus, oblak, jadi dia suka ada bunga api. Untungnya nggak ngerusak ya, karena bunga api itu sempat kelihatan bahkan di pompanya loh. Saya pikir wah kenapa nih pompanya rusak. Jadi tiap kali di switch gitu ya, kita ke mode 1 atau 2 sampai pompanya itu ada percikan api gitu kan. Terus apaan nih, salah apa gua? Ternyata di switchnya itu dia soldernya nggak keras, nggak kuat, nempelnya nggak apa namanya ya, nggak, iya nggak, ya oblak ya bahasanya, oblak. Nah ini bikinnya kotak ya, lihat ya, iya loh gitu. Ini nggak tahu ini skill apa emang karena keterbatasan alat nih ya. Iya bikin kotak kan masih kecil, tapi kan harus lebih gede lagi kan kotaknya. Itu membuat kotak itu cuma dari pergerakan gelangan tangan loh. Pakai bor pagoda kan. Cuman nggak tahu, kayaknya mungkin orang-orang juga gitu kali ya. Iya loh. Oh enggak, biasanya pakai gerinda lah. Iya lah, pakai gerinda enak banget. Gerinda nggak punya, belum ya. Mungkin ntar kalau iseng gitu ngeliat kan udah banyak make beginian. Tapi kalau baru sekali mah ngapain gitu kan, dikit-dikit beli. Ya kalau kita bisa improvisasi walaupun hasilnya caur gitu kan, cuman oke lah, masuk kan, ya nggak. Sebenarnya saya juga nggak tahu lah, ini praktek yang umum atau enggak gitu ya. Kita pakai bor pagoda terus bikin sendiri pergerakan dengan tangan gitu kan. Harusnya enggak, biasa lah ya kayak gini kan. Ya kalau punya gerinda ya enak banget. Apalagi pakai, ternyata saya lihat di YouTube itu ada orang bikin gerinda mini ya. Yang gedenya cuman kayak senter gitu ya. Senter kecil loh ya, bukan senter zaman dulu yang siskambling itu enggak. Senter kecil. Jadi ukuran diameter ya 2 cm lah. Jadi ada dinamonya, dinamo yang biasa dipakai bor, yang dipakai di bilge pump itu loh. Tapi sayangnya belum brushless dia masih biasa, masih apa namanya ya, masih ada kipas sikat, bilangnya sikat ya, sebenarnya bukan sikat ya, sikat karbonnya itu yang lama-lama aus habis gitu kan. Makanya ntar tiba-tiba setelah dipakai lama dinamonya mati tiba-tiba gitu kan, udah nggak bisa dipakai karena sikat karbonnya udah habis gitu kan. Jadi dia bukan dipakai lama. Kalau misalnya kita pakai tiap hari terus-terusan ya bisa aja cuma seminggu udah habis, udah rusak. Tinggal ganti karbon sih memang. Ya kalau niat gitu ya untuk ngebuka bornya, ngebuka casing dinamonya, ngebuka semuanya baru ganti karbon gitu. Nggak tahu juga sih, ada nggak sih yang jual karbonnya doang? Logikanya sih harusnya ada. Belum pernah nyari sih. Ntar lah ya. Kalau saya udah iseng, karena bilge pump yang ini emang udah mulai rewel nih, gila ini. Salah itu orang-orang di YouTube bilangnya, bagus, emang sih bagus gitu kan, flow rate-nya bagus, tapi gila ternyata dia masih pakai sikat, masih pakai brush karbon gitu kan. Mendingan itu Resun SP 6000 saya, gila udah 12 tahun masih bisa sampai sekarang, nggak masalah. Kemarin aja tuh sempat kebelit karena lagi nyedot air daur ulang itu kan ada rambut, ada apa, itu musuh paling gila itu untuk pompa ya, rambut. Karena kan dia ke filter masih bisa lolos loh, filter yang biasa tuh ya, filter yang cuman jaring-jaring gitu aja lolos dia. Tapi harus pakai jaring yang mesh, harus pakai mesh itu kan dia tetap flow-nya ngalirnya lancar, tapi kan kayak rambut gitu nggak masuk dia. Nah ini kayaknya sebentar ya, ini paling tinggal ntar, ini kan bor-boran udah nih ya, ntar tinggal berarti nyolder tadi udah belum sih, kayaknya belum deh ini nyolder ya. Yang penting tadi lubang-lubangnya udah semua, tinggal ya kan. Nah sampai itu saya pasang lubang di bawah untuk selain angin itu juga untuk air. Jadi kalau misalnya nih, harusnya sih kita pasangnya kencang gitu kan, nggak bocor kan. Misalnya ada bocor gitu dari flow switch itu kan, bisa ngalir ke bawah, airnya bisa langsung turun gitu. Itu sih sebenarnya maksudnya. Sementara kalau yang samping itu saya nggak kasih lihat detailnya. Jadi samping itu saya bor juga, cuman ngebornya udah begitu masuk terus agak dikebawahin sehingga dia ntar kayak bambu runcing tapi ngarahnya ke bawah gitu ya, agak sedikit kayak gitu sih. Jadi supaya dia kalau ada percikan air itu dia agak susah masuk, karena kan dia bentuknya menurun ke bawah gitu, lubangnya bukan mendatar tapi agak menurun ke bawah kayak gitulah kurang lebih. Ntar kapan ya kalau mau saya kasih lihat ya, kita gambar lagi, sudahlah, cuman lubang hawa doang ya.
karena toh belum teruji apakah itu memang mumpuni untuk menghindari cipratan air atau enggak. Yang penting lubangnya cukup besar. Berapa mili ya? 2 mili kali ya, 2 mili 3 mili apa, ada berapa biji. Kalau yang bawah emang banyak ya, 5 apa 6 karena buat air. Kalau yang itu kalau nggak salah cuma 3 biji, kalau nggak salah 3 biji, tapi the 3 biji itu ya itu antara 2 mili 3 mili. Nah ini, oh ini kayaknya saya ngetes lagi loh, jadi udah dibor, udah masuk, ngetes lagi jalan apa enggak, habis itu baru disolder. Bener nggak? Ya kan, ya kan, ya kan. Iya, double check, triple check, quadruple check, pen 5 itu apa sih? Pentiple. Penta. Kayak kalau Indonesia Penta kayaknya. Karena dulu ada perusahaan security namanya Pentasena kan. Ah, sudahlah. Pentium. Ya, Pentium bener 5. Pentium. Sextium. Ah, oke. Ini udah. Kayaknya ini karena masih saya cepetin ya. Oh, ini udah selesai berarti kan tuh ya penampakannya ya. Lumayan lah gitu kan, karena pakai bikin kotaknya tuh mungkin kurang rapi apa gimana nih, tapi udah kelar nih, udah mantap, udah tinggal dipakai. Nah cuman di sini nanti ya yang saya bilang tadi tuh ya, udah rapi banget, udah bagus banget dari solder, nyoba masukin jack adaptornya ke dalam sini gitu kan, ketinggalan di dalam plastiknya. Sebel banget nggak sih? Akhirnya makanya nanti diinin lagi tuh. Soldernya dicabut ulang, jack DC-nya diganti yang lain gitu. Saya nggak sadar ternyata videonya udah kelar ya. Oke, segitu aja. Nanti kita lihat ini ya performanya di bak mandi saya dan apalagi yang dipakai gitu ya peralatannya. Semoga ini bisa bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat dan tetap semangat.